Aku menemukan istriku tiba-tiba memiliki bekas lebam di sekujur tubuhnya. Diam-diam aku memasang kamera lalu pamit untuk perjalanan dinas. Malam itu, aku melihat ibuku dan kakak iparku membawa sesuatu masuk ke kamar, membuatku panik dan segera menelepon polisi. Aku tidak pernah menyangka suatu hari aku harus duduk di sebuah kamar losmen gelap di pinggir jalan. Kedua tanganku gemetar ketakutan, mata terpaku pada layar ponsel untuk mengawasi kamar tidur istriku sendiri. Di luar jendela, gerimis turun rintik-rintik, cahaya lampu jalan yang menembus gorden tua memancarkan warna kuning kusam. Jam di dinding sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam, dan aku masih menahan napas, menunggu sesuatu yang dalam hati, aku ingin terjadi untuk mendapatkan bukti, sekaligus berdoa semua ini hanyalah kecurigaan tak berdasar dari seorang suami yang terlalu khawatir. Namaku Budi, usiaku 38 tahun. 3 hari yang lalu, aku memberitahu seluruh keluarga bahwa aku harus pergi keluar kota untuk memeriksa jalur produksi baru. Koperku juga sudah kutarik keluar rumah sejak pagi-pagi sekali. Semuanya berjalan begitu alami hingga tidak ada yang curiga. Namun sebenarnya, aku hanya menyewa sebuah kamar kecil, yang jaraknya tidak sampai 2 kilometer dari rumah. Lalu diam-diam duduk di sini mengawasi kamera rahasia yang telah kusembunyikan di kamar tidur. Hampir tengah malam, layar ponselku tiba-tiba menampilkan notifikasi adanya gerakan. Jantungku berdebar begitu kencang hingga dadaku terasa nyeri. Pintu kamar tidur perlahan terbuka. Orang pertama yang masuk adalah ibuku, Ibu Wati. Mengikutinya adalah kakak iparku, Agung. Di tangan Agung ada sebuah koper logam kecil berwarna abu-abu. Jenis koper yang belum pernah kulihat ia bawa ke rumah. Istriku, Citra, sedang berbaring di tempat tidur. Ia tidak tidur. Matanya terbuka lebar menatap nanar kedua orang yang baru saja masuk dengan ekspresi panik yang membeku. Ibuku berbalik dan mengunci pintu dari dalam, lalu menarik gorden hingga tertutup rapat. Agung meletakkan koper di atas meja dan perlahan membukanya. Ketika tutup koper terbuka dan aku melihat benda-benda yang tersusun rapi di dalamnya, seluruh tubuhku terasa dingin. Tangan yang memegang ponsel menjadi kaku. Tapi aku masih memaksakan diri menekan nomor polisi. Karena aku tahu jika terlambat 1 menit saja, orang yang terbaring di tempat tidur itu mungkin tidak akan punya kesempatan lagi untuk meminta tolong. Semuanya berawal 3 minggu yang lalu, hari itu cuaca sangat panas. Tetapi Citra malah mengenakan kemeja lengan panjang yang dikancing hingga ke leher. Aku bahkan sempat bercanda. Apa dia berniat menangkal panas matahari di dalam rumah juga? Citra hanya tersenyum canggung dan berkata, "Belakangan ini AC di kantor dingin sekali, jadi pakai begini biar bahunya tidak sakit." Saat itu aku tidak banyak berpikir. Pekerjaanku sering mengharuskanku pergi memeriksa proyek, sementara Citra bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah pabrik mebel. Terbentur atau merasa lelah adalah hal yang biasa. Namun beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari istriku bersikap aneh. Dulu Citra adalah orang yang cekatan dan rapi, selelah apapun tidak akan membiarkan rumah berantakan. Tapi akhir-akhir ini, begitu mendengar suara pintu terbuka, ia langsung terkejut. Suatu hari saat sedang mengiris sayuran di dapur, sebuah sendok jatuh ke lantai hanya karena ibuku tiba-tiba memanggilnya dengan suara keras dari belakang. Malam hari, Citra sering bertanya jam berapa aku pulang. Jika aku bilang harus lembur, ia akan terdiam sangat lama sebelum menjawab singkat. Suatu malam setelah mandi, aku masuk ke kamar tepat saat Citra sedang berganti pakaian. Baju lamanya baru saja melorot dari bahunya. Aku terpaku saat melihat bekas lebam besar di bahu kirinya. Di sepanjang lengannya juga ada banyak bekas bulatan kecil berwarna biru keunguan yang tumpang tindih, ada yang sudah menguning, ada yang masih merah pekat. "Bahu kamu kenapa ini?" tanyaku sambil segera mendekat. Citra terlonyak kaget, buru-buru menarik bajunya hingga tertutup. Ia menghindari tatapanku, menunduk mengambil handuk di tempat tidur lalu menjawab cepat. "Aku terbentur ujung lemari arsip di kantor saja, Mas. Bukan apa-apa." Aku mengerutkan kening. Terbentur sekali kok bisa lebam sampai bahu dan lengan begini? Lemarinya jatuh, terus aku coba tahan pakai tangan, jadi kena di beberapa tempat. "Mas jangan besar-besarkan masalah." Penjelasannya terdengar masuk akal, tetapi lebam-lebam itu tidak terlihat seperti bekas benturan biasa. Letaknya tersebar dengan jarak yang teratur.
seolah muncul dalam beberapa kejadian berbeda. Aku mengulurkan tangan hendak menyentuh bahunya. Tetapi baru saja ujung jariku menyentuh, Citra refleks meringkuk. Matanya memancarkan ketakutan, lalu ia segera membuang muka. Sakit sekali, ya? Aku tidak apa-apa, kok. Citra berbicara begitu cepat seolah memotong perkataanku. Mas jangan tanya lagi. Pekerjaan Mas juga sudah cukup bikin lelah. Justru kalimat itulah yang membuat hatiku terasa berat. Citra tidak hanya menyembunyikan luka, ia sengaja menghalangiku mencari tahu penyebabnya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tetapi melihat bibirnya yang pucat dan kedua tangannya yang mencengkeram ujung bajunya, aku tahu semakin kupaksa saat ini, ia akan semakin menutup diri. Malam itu, tidur Citra sangat tidak nyenyak. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara kecil. Saat membuka mata, aku melihat istriku sedang duduk di tepi ranjang, membelakangiku. Ia diam-diam turun dari tempat tidur, memeriksa kunci pintu kamar, baru kemudian kembali berbaring. Belum sampai 1 jam, Citra kembali terbangun dan melakukan hal yang sama. Aku berbaring diam pura-pura tidur, tetapi di dalam kepalaku muncul serangkaian pertanyaan. Citra takut pada siapa? Mengapa ia harus memeriksa kunci pintu di dalam rumahnya sendiri? Dan apakah orang yang membuatnya sepanik ini adalah orang yang kukenal? Keesokan paginya, saat aku sedang mengambil salep untuk Citra, ibuku keluar dari dapur. Beliau melirik sekilas lebam di tangan menantunya, lalu berkata dengan dingin, "Perempuan kalau kerja ceroboh, ya wajar terbentur. Kamu jangan terlalu memanjakan istri, nanti dia jadi ngelunjak." Aku menoleh pada ibu. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatiku. Beliau tidak bertanya apakah Citra kesakitan, juga tidak bertanya dari mana lukanya. Hal pertama yang beliau pikirkan adalah melarangku peduli pada istriku. Citra lebam sampai sebahu begini Bu, masa bertanya satu kalimat saja dibilang terlalu memanjakan. Ibuku terdiam sejenak, lalu segera memalingkan wajah. Ya, ibu cuma mengingatkan saja. Suami istri hidup bersama, laki-laki jangan sampai dipegang lehernya sama perempuan. Setelah berkata begitu, beliau langsung masuk ke dapur. Aku menatap punggung ibuku, rasa curiga di hatiku semakin jelas. Tepat saat itu, aku menyadari Citra sedang berdiri tepat di belakangku. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap ke arah pintu dapur dengan ketakutan yang belum pernah kulihat selama 6 tahun kami menikah. Saat itu juga, aku paham bahwa di dalam rumah ini ada sebuah rahasia yang sangat berbahaya, dan orang yang paling tahu rahasia itu adalah istriku. Melihat wajah pucat Citra pagi itu, aku tahu semua ini tidak mungkin hanya dimulai dari beberapa bekas lebam di tubuhnya. Ada ketakutan yang tidak muncul begitu saja. Rasa takut itu pasti terakumulasi selama berhari-hari. Berkali-kali ditekan hingga hanya sebuah panggilan dari dapur saja sudah cukup membuat seseorang terlonjak kaget. Dan untuk memahami mengapa istriku menjadi seperti itu, aku terpaksa mengingat kembali kejadian-kejadian di masa lalu. Aku dan Citra sudah menikah selama 6 tahun. Saat baru menikah, kami tidak punya apa-apa selain sebuah kamar kos kecil dan cicilan KPR yang harus dibayar setiap bulan. Ayahku meninggal tepat saat pekerjaanku mengalami kesulitan. Ibu sangat terpukul, dan aku harus menanggung hampir seluruh urusan rumah tangga. Citralah yang selalu berada di sisiku, tanpa sepatah kata keluhan. Pernah sekali aku menghitung pengeluaran dan menyadari bahwa jumlah cicilan setiap bulan lebih besar dari penghasilan tetapku. Aku putus asa dan berkata, "Bagaimana kalau kita jual saja rumah ini? Dek, Mas tidak mau kamu punya suami, tapi hidup dalam utang." Citra hanya menarik buku catatan itu ke arahnya, mengambil pulpen dan menghitung ulang setiap pos pengeluaran, lalu berkata dengan sangat tenang, "Keluarga kita tidak kekurangan cara untuk hidup, Mas, hanya kurang cara mengaturnya. Mulai sekarang, Mas urus pekerjaan Mas, biar aku yang atur keuangannya." Citra bukanlah orang kaya. Ia hanya pandai berhitung, tahu mana rupiah yang harus dibelanjakan, dan mana yang harus disimpan. Berkat ketelitiannya, kami perlahan-lahan melunasi semua utang, memiliki sedikit tabungan, dan mulai hidup lebih stabil. Aku selalu sadar, aku bisa berada di titik ini sebagian besar berkat istri yang berdiri di sampingku. Setelah ayah meninggal, ibuku sering datang dan tinggal bersama kami. Beliau bilang rumah di kampung, di Solo, terasa luas dan dingin.
Malam hari hanya terdengar suara angin, membuatnya sedih. Citra tidak menolak. Bahkan ia sendiri yang merapikan kamar khusus, membelikan kasur baru, dan vitamin untuk ibu. 2 tahun pertama, hubungan ibu mertua dan menantu dari luar terlihat cukup baik. Ibuku sesekali mengeluh Citra terlalu kaku soal uang, tetapi istriku biasanya hanya tersenyum menanggapinya. Citra berkata padaku, "Ibu sudah tua, Mas. Apapun yang beliau katakan, jangan dimasukkan ke hati. Selama kita hidup benar, lama-lama ibu akan mengerti." Saat itu aku percaya, selama yang satu mengalah dan yang satu menahan diri, keluarga akan harmonis dengan sendirinya. Tapi aku tidak paham, kesabaran jika bertemu orang yang tepat akan menjadi kasih sayang, tetapi jika bertemu orang yang menganggapnya sebagai kewajiban, akan berubah menjadi alasan bagi mereka untuk semakin menjadi-jadi. Konflik sesungguhnya dimulai sekitar setengah tahun yang lalu. Hari itu, kakak iparku, Agung, tiba-tiba datang ke rumah pada malam hari. Ia membawa sebuah tas berisi tumpukan dokumen tebal. Begitu duduk, ia terus-menerus menghela napas. Berkata bahwa bisnis bahan bangunan dekoratifnya sedang mengalami kesulitan. Agung bilang ia baru saja mendapatkan kontrak besar, hanya perlu mendatangkan stok barang baru untuk bisa untung 2 kali lipat. Tapi modal kerjanya macet, pinjaman bank belum cair, jadi ia ingin meminjam uang sebesar 2 miliar rupiah dari kami selama 6 bulan. Ia bahkan menepuk dada dan berkata, "Kita ini kan keluarga sendiri, tidak mungkin aku merugikan kalian. Aku akan jadikan rumahku sebagai jaminan. 6 bulan lagi, aku kembalikan utuh pokoknya plus uang terima kasih." Ibuku yang duduk di sebelahnya langsung menimpali. "Mas Agung itu sudah bertahun-tahun berbisnis, bukan orang lain yang perlu ditakuti. Kalian punya uang lebih, ya bantulah kakakmu." Saat itu aku juga berniat membantunya. Bagaimanapun, Agung adalah suami dari kakakku, Rina. Tapi Citra tidak langsung menjawab. Ia mengambil berkas-berkas itu, memeriksanya dengan sangat teliti lembar demi lembar, lalu meminta izin untuk membawanya ke ruang kerja untuk diperiksa lebih lanjut. Sekitar hampir 1 jam kemudian, Citra kembali, meletakkan dokumen di meja, dan berkata terus terang, rumah yang Mas Agung mau jadikan jaminan itu sudah dijaminkan ke bank. Pinjaman yang sekarang saja belum lunas. Kalau kami memberikan 2 miliar lagi, artinya kami memberikan pinjaman tanpa agunan. Wajah Agung langsung berubah masam. "Maksud kamu apa bicara begitu? Kamu pikir aku mau menipu adik iparku sendiri?" Citra tetap berbicara dengan tenang. "Kalau Mas mau meminjam, Mas harus jelaskan semua utang yang ada saat ini. Saya tidak bisa menggunakan uang kami untuk menutupi lubang tanpa dasar." Kalimat itu tepat mengenai harga diri Agung. Ia tertawa sinis, menyandarkan punggungnya ke kursi lalu menatapku. "Bud, kamu ini laki-laki di rumah ini? Masa urusan uang diserahkan semua ke istrimu? Dia itu cuma menantu, jangan biarkan orang luar mengendalikan seluruh keluargamu." Aku merasa tidak nyaman mendengar kata orang luar. Citra telah bersamaku menanggung utang, merawat ibu, dan mengurus keluarga ini selama 6 tahun. Jika ia masih dianggap orang luar, lalu siapa orang dalam? Aku berkata dengan jelas, "Uang ini adalah hasil kerja keras kami berdua. Citra punya hak untuk memutuskan. Kalau berkasnya belum jelas, saya tidak akan meminjamkan." Ibuku langsung marah. Menyalahkan Citra karena bersikap dingin, melihat kakak iparnya kesulitan tapi tidak mau membantu. Beliau bahkan berkata sejak aku menikah, hubungan persaudaraan di keluarga semakin renggang. Setelah perdebatan itu, ibuku dengan marah mengemasi pakaiannya dan pulang ke rumah Mbak Rina. Hampir sebulan beliau tidak meneleponku. Ketika kembali, sikapnya tiba-tiba melunak, mengatakan masalah lama lupakan saja. Tidak ada lagi yang membahas soal pinjaman itu. Aku kira semuanya sudah selesai. Tapi sejak saat itu, ibu sering masuk ke ruang kerja Citra dengan alasan-alasan sepele seperti mencari buku catatan berobat, polis asuransi, atau kwitansi obat. Citra diam-diam mengubah kata sandi brankas dan memindahkan dokumen-dokumen penting untuk disimpan di kantor. Aku bertanya, ia hanya menjawab belakangan ini banyak orang keluar masuk rumah, jadi lebih baik berhati-hati. Aku juga menyadari Agung sering mampir ke rumah tepat pada hari-hari aku sedang ada proyek di luar kota. Setiap kali aku bertanya,
Ibu selalu bilang ia hanya mengantarkan obat untuknya atau datang untuk memperbaiki stop kontak atau keran air. Lalu suatu malam, Citra tiba-tiba memegang tanganku dan berkata dengan sangat serius. Mulai sekarang, Mas jangan tanda tangani surat apapun yang diberikan Ibu atau Mas Agung, meskipun mereka bilang itu hanya surat keterangan keluarga, jangan ditanda tangani. Aku mendesak menanyakan alasannya, tetapi Citra hanya menjawab, aku sedang memeriksa sesuatu. Kalau sudah ada bukti yang jelas, aku akan ceritakan semuanya. Sekarang kalau Mas banyak bertanya, mereka hanya akan waspada. Saat itu aku belum mengerti dari mana kehati-hatian istriku berasal. Sampai keesokan paginya, saat membuang sampah di ruang kerja, aku melihat fotokopian KTP-ku yang sudah disobek-sobek berada di dasar tempat sampah. Yang aneh adalah, aku tidak pernah mengeluarkan dokumen itu dari laci, apalagi meminta seseorang untuk memfotokopinya. Aku mengambil sobekan-sobekan kertas itu dan menyatukannya kembali, punggungku perlahan terasa dingin. Seseorang di rumah ini telah mengambil informasi pribadiku. Dan orang itu jelas tidak hanya ingin meminjam uang. Seminggu setelah menemukan fotokopian KTP yang disobek, kecurigaanku bukannya mereda, malah semakin menjadi-jadi. Aku mulai lebih memperhatikan semua orang di rumah. Mulai dari saat-saat ibu tiba-tiba masuk ke ruang kerja Citra hingga kunjungan mendadak Agung. Tapi aku masih belum punya bukti yang jelas. Dan ketidakpastian inilah yang memaksaku untuk tetap diam. Karena jika aku gegabah, mereka semua bisa langsung menyangkal atau menyembunyikan semua jejak. Sore itu, rapat evaluasi di pabrik dibatalkan karena pihak mitra belum menyiapkan dokumen yang cukup. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku pulang lebih awal hampir 3 jam. Ketika membuka pintu, apartemen terasa sunyi senyap. Ruang tamu kosong, televisi mati, sandal ibu masih tergeletak rapi di samping sofa. Aku baru saja meletakkan tasku ketika dari arah gudang di ujung koridor terdengar suara keras, seperti tumpukan dokumen yang jatuh ke lantai. Tepat setelah itu, terdengar suara ibuku. Walaupun pelan, suaranya tetap penuh amarah. Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku. Aku berhenti. Kalimat itu jelas bukan teguran biasa. Aku berjalan cepat menuju ujung koridor. Belum sempat menyentuh gagang pintu gudang sudah terbuka. Ibuku keluar lebih dulu. Wajahnya begitu tenang hingga terasa dingin, hanya napasnya yang sedikit terengah dan tangan kanannya yang mencengkeram ujung bajunya. Di dalam ruangan, Citra sedang duduk di lantai, menunduk memunguti tumpukan dokumen yang berserakan di sekitarnya. Kalian sedang apa di sini? Tanyaku. Ibuku menoleh, suaranya langsung kembali normal. Tidak ada apa-apa. Dia bawa tumpukan kertas ini tidak hati-hati, lalu terpeleset jatuh. Selalu saja membesar-besarkan masalah. Aku menatap Citra, ia tidak mengangkat kepala, hanya buru-buru mengangguk. Iya mas, aku kurang hati-hati saja. Tapi kedua tangannya gemetar hebat sampai-sampai ia baru saja memungut satu bundel kertas, langsung terjatuh lagi ke lantai. Aku masuk, membungkuk untuk membantu istriku berdiri. Tepat saat itu, aku melihat di pergelangan tangan kanannya ada bekas merah baru yang memanjang membentuk busur, seperti baru saja dicengkeram atau diremas sangat kuat. Aku belum sempat bertanya, Agung sudah keluar dari arah kamar mandi. Ia menggulung lengan bajunya. Di tangannya masih ada sebuah kunci Inggris kecil. Budi, pulang cepat? Ia tersenyum sangat alami. Aku kesini mau bantu lihat pipa air yang bocor. Dari tadi di kamar mandi, jadi tidak tahu ada apa di luar. Aku menatapnya, lalu menatap ibu dan Citra. 3 orang berada di rumah bersamaan, tepat saat istriku terluka. 1 orang bilang ia jatuh sendiri, 1 orang mengaku tidak tahu apa-apa, sementara yang terluka tidak berani menatap mataku. Aku bertanya pada Agung, kamu datang sejak kapan? Baru saja. Ibu telepon bilang keran air bocor terus, jadi sekalian mampir. Ibuku langsung menyela. Tuh kan, tidak ada apa-apa, kamu ini seperti polisi saja. Keluarga sendiri datang membantu sedikit saja harus lapor, aku tidak menjawab. Aku membungkuk membantu Citra memunguti sisa dokumen. Saat tanganku menyentuhnya, Citra sedikit terlonjak ketakutan. Reaksi itu membuat rasa dingin di hatiku menjalar hingga ke tengkuk. Malam itu, setelah ibu masuk ke kamarnya, aku mengambil jaket dan menyuruh Citra berganti pakaian untuk pergi ke rumah sakit. Ia langsung menggeleng,
Tidak perlu, Mas. Hanya luka ringan saja, diolesi salep beberapa hari juga sembuh. Kamu jatuh bagaimana sampai berkali-kali lebam seperti ini? Citra memalingkan wajah. Aku tidak berdebat lagi, hanya dengan lembut menarik lengan bajunya. Apa yang kulihat membuatku terpaku. Di sepanjang lengannya ada bekas lebam lama dan baru yang tumpang tindih. Ada yang berwarna ungu kehitaman, ada yang mulai menguning. Di bagian punggung dan pinggangnya bahkan ada beberapa bekas kecil berbentuk persegi panjang. Bekasnya cukup jelas, sama sekali tidak seperti luka akibat jatuh atau terbentur lemari. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Citra, katakan sejujurnya, apa ibu atau Mas Agung yang memukulmu? Begitu mendengar itu, Citra panik dan membekap mulutku dengan tangannya. Ia menoleh ke arah pintu kamar, yang hanya berjarak beberapa langkah dari kamar ibu. Mas, pelan-pelan bicaranya. Aku melepaskan tangan istriku, merendahkan suaraku. Jadi benar dedar mereka? Citra terdiam sangat lama. Matanya memerah, tetapi ia tidak menangis. Akhirnya ia hanya mengucapkan satu kalimat yang membuatku semakin cemas. Jangan hadapi mereka sekarang, Mas. Yang mereka inginkan bukan hanya uang. Aku tertegun. Kalau bukan hanya uang, lalu mereka mau apa? Citra, kamu menyembunyikan apa dariku? Ia menggelengkan kepala, bibirnya terkatup rapat. Kalau mereka tahu Mas sudah curiga, semuanya akan lebih berbahaya. Aku butuh waktu lagi. Aku ingin memaksanya bicara. Tetapi saat melihatnya meringkuk di dalam baju lengan panjangnya, aku mengerti kebungkamannya bukan karena ia tidak percaya padaku. Ia takut pada sesuatu yang lebih besar dari luka-luka di tubuhnya. Ia membuka pintu kamar, langsung menuju ruang kerja. Aku berbaring diam beberapa menit lagi, lalu diam-diam mengikutinya. Melalui celah pintu, aku melihat Citra dengan pelan menarik laci, menyelipkan tangannya ke bagian belakang, lalu mengeluarkan sebuah flash disk berwarna biru. Ia tidak membuka laptop untuk memeriksanya, melainkan memasukkannya ke dalam kantong kecil tahan air. Lalu membawanya ke balkon dan menyembunyikannya di dasar pot tanaman besar dekat pagar. Aku tidak keluar untuk bertanya, karena saat itu aku sudah paham, flash disk itu bisa jadi adalah benda yang membuat istriku diancam. Jika aku membuatnya panik, ia mungkin akan memindahkannya ke tempat lain atau terus bungkam. Keesokan paginya, Citra berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Saat aku mengenakan jaket, tanganku menyentuh saku dalam dan menemukan secarik kertas kecil yang terlipat. Di atasnya ada tulisan tangan istriku. Jangan percaya surat apapun yang ada tanda tangan Mas selama 3 bulan terakhir. Aku langsung berbalik mencari Citra, tetapi ia sudah pergi dari rumah. Dari balkon, ibuku sedang berdiri menatap menantunya yang berjalan di halaman bawah. Tatapannya tidak ada sedikit pun rasa sayang, hanya dingin dan penuh selidik. Tepat saat itu, ponsel ibu berdering. Beliau masuk ke dapur untuk menerima telepon, tetapi mungkin tidak sadar aku sedang berdiri di dekat pintu. Suara Agung dari seberang sana terdengar cukup jelas untuk, kalau dia masih tidak mau memberikan kodenya, lain kali harus lebih keras. Ibuku terdiam beberapa detik, lalu menjawab, biar aku yang atur. Budi sudah mulai curiga. Aku berdiri terpaku di luar pintu dapur. Saat itu, semua kecurigaanku telah berubah menjadi sebuah kebenaran yang nyata. Istriku sedang dipaksa oleh kerabatku sendiri, dan benda yang ingin mereka ambil bukan hanya uang. Mendengar jelas kalimat Agung yang terdengar dari ponsel ibu, aku harus menahan diri dengan sekuat tenaga agar tidak mendobrak pintu dapur. Di kepalaku saat itu hanya ada satu pikiran, aku harus menanyakan semuanya sampai tuntas. Tapi akal sehatku masih sempat menahanku. Jika aku membuat keributan tanpa bukti, Ibu dan Agung bisa dengan mudah berbalik menyalahkan Citra, mengatakan ia sengaja memecah belah keluarga, bahkan mengarang cerita, agar aku membenci kerabatku sendiri. Aku diam-diam kembali ke kamar, berpura-pura tidak mendengar apapun. Sepanjang pagi itu, aku tetap berbicara dengan ibu seperti biasa, tetap berangkat kerja tepat waktu, tetapi di dalam hati aku sudah memutuskan untuk memeriksa setiap jejak sendirian. Aku tidak bisa terus-menerus hanya menonton, apalagi membiarkan Citra menanggung bahaya yang masih coba ia sembunyikan sendirian.
Hal pertama yang kulakukan adalah mendatangi kantor pengelola kompleks perumahan. Dengan alasan sering kehilangan barang kiriman, aku ingin melihat rekaman CCTV koridor. Petugas pun membuka sistem untuk diperiksa, tetapi data rekaman di depan unit apartemenku selama beberapa hari terakhir sudah tidak ada. Rekaman dari sore hingga malam hari terhapus dengan sangat rapi, bukan karena kesalahan teknis atau sistem yang menimpa rekaman secara otomatis. Aku bertanya, siapa yang bisa menghapus data ini? Petugas itu melihat ke layar lalu menjawab, hanya akun keluarga atau orang yang punya kata sandi admin yang bisa meminta rekaman lalu menghapusnya, Pak. Pihak kami tidak akan melakukannya tanpa izin. Jawaban itu membuat tanganku terasa dingin. Kata sandi ini, selain aku dan Citra, hanya ibu yang tahu. Dulu aku pernah memberikannya agar beliau bisa memeriksa pintu dan membuka kunci saat kami sedang bepergian. Saat itu aku pikir itu hanyalah bentuk kepercayaan antar anggota keluarga. Sekarang, kepercayaan itu justru menjadi celah yang berbahaya. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya meminta petugas mengonfirmasi riwayat akses. Meninggalkan kantor pengelola, aku langsung menuju pabrik mebel tempat Citra bekerja. Aku ingin segera menemuinya, tetapi resepsionis berkata, "Mbak Citra izin pulang siang, Pak." Katanya ibu mertuanya sedang sakit, jadi harus pulang untuk merawatnya. Aku tertegun. Ibuku saat itu sama sekali tidak ada di rumah. Beberapa menit sebelumnya, Mbak Rina baru saja mengirimiku foto ibu yang sedang menghadiri acara syukuran kerabat. Di foto itu beliau mengenakan kebaya dan tersenyum cerah, sama sekali tidak terlihat sakit. Jadi, Citra menggunakan alasan ibu sakit untuk meninggalkan kantor. Tapi kemana ia pergi, dan mengapa ia harus berbohong pada tempat kerjanya dan juga padaku? Aku pulang lebih awal dari biasanya. Ibu belum pulang. Apartemen sunyi, hanya suara AC yang menyala di ruang tamu. Aku masuk ke ruang kerja Citra, memeriksa setiap laci tetapi tidak menemukan hal yang aneh. Tepat saat hendak pergi, mataku tertuju pada mesin printer di atas rak. Aku ingat mesin ini memiliki memori yang menyimpan riwayat cetak terakhir. Setelah beberapa menit mencari, daftar dokumen pun muncul. Ada satu set berkas yang dicetak tepat 10 hari yang lalu, saat aku sedang dinas di luar kota. Aku menekan tombol pulihkan. Lembar demi lembar kertas perlahan keluar dari mesin. Baru melihat judulnya saja, jantungku sudah berdebar kencang. Itu adalah proposal pengajuan pinjaman untuk perusahaan agung. Jumlahnya 3 miliar rupiah. Penjaminnya tertulis jelas namaku, Budi. Tanda tangan di bagian bawah halaman sangat mirip dengan tanda tanganku. Dari goresan pertama hingga tarikan huruf terakhir, semuanya nyaris sempurna. Tapi tanggal penandatanganannya adalah hari di mana aku sedang bekerja di provinsi lain, dengan jadwal dinas, tagihan hotel, dan berita acara serah terima yang lengkap. Aku membalik ke halaman berikutnya. Di dalamnya ada surat pernyataan kesediaan menggunakan rumah kami sebagai jaminan jika perusahaan agung gagal bayar. Orang yang membacanya sekilas mungkin akan mengira ini adalah perjanjian legal antar anggota keluarga, tapi aku tidak pernah tahu, apalagi menyetujuinya. Aku duduk terpaku di depan meja kerja. Saat itu, semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Fotokopian KTP yang disobek, ibu yang sering masuk ke ruang kerja mencari dokumen, kunjungan-kunjungan agung, luka-luka di tubuh Citra, dan pesannya untuk tidak mempercayai surat apapun dengan tanda tanganku selama 3 bulan terakhir. Citra telah menemukan berkas palsu itu. Ia tidak hanya mencoba mencegah mereka mengambil uang, ia sedang mencegah rumah kami dijaminkan untuk pinjaman agung. Aku memeriksa setiap halaman dengan teliti dan menyadari berkas itu belum lengkap. Bagian persetujuan dari pemilik rekening tabungan bersama masih kosong. Orang yang harus menandatanganinya adalah Citra. Selain tanda tangan, berkas itu juga memerlukan kode verifikasi dari bank yang dikirim ke nomor ponselnya. Jadi, tujuan Ibu dan Agung sudah sangat jelas. Mereka memaksa Citra untuk menandatangani atau memberikan kode verifikasi untuk menyelesaikan proses pencairan dana 3 miliar rupiah. Tapi yang tidak aku mengerti adalah mengapa Citra masih tidak melapor ke polisi. Ia punya berkas palsu, ada tanda-tanda diancam, bahkan sudah dipukuli. Mengapa ia masih memilih diam? Malam itu, aku pulang lebih malam dari biasanya untuk menghindari kecurigaan ibu. Saat masuk ke kamar tidur, aku melihat Citra sedang duduk dalam kegelapan.
Sel sutra yang melingkar di lehernya sedikit miring, memperlihatkan bekas lebam baru. Sudut bibir kirinya juga sobek dan sudah mengering. Aku mengunci pintu kamar, menarik gorden, lalu duduk di hadapannya. Citra, kali ini kamu harus menceritakan semuanya. Ia menghindari tatapanku. Aku meletakkan tumpukan berkas palsu itu di atas tempat tidur. Mas sudah melihat semuanya. Tanda tangan palsu, rumah yang dijadikan jaminan, pinjaman 3 miliar. Meskipun yang melakukan ini adalah ibu kandungku, aku tidak akan melindunginya. Citra menatap nanar tumpukan kertas itu, lalu air matanya tiba-tiba jatuh. Tapi ia masih belum menceritakan semuanya. Setelah hening beberapa lama, ia baru mengaku bahwa Agung sedang mencari flash disk biru itu. Di dalamnya ada data akuntansi perusahaan Agung. Jika data itu terungkap, Agung tidak hanya akan kehilangan usahanya, ia juga bisa diselidiki karena membuat faktur palsu, menggelapkan uang banyak klien, dan menyembunyikan transaksi ilegal. Aku bertanya, lalu kenapa kamu tidak serahkan ke polisi? Citra mencengkeram kedua tangannya. Karena Mas Agung menyimpan sebuah video yang berhubungan dengan Mbak Rina. Kalau itu sampai tersebar, Mbak Rina juga bisa terseret. Video apa? Citra menggeleng. Aku belum bisa cerita. Aku harus yakin dulu sebelum menjerumuskan Mbak Rina. Aku menatap istriku, merasa kasihan sekaligus marah. Ia dipukuli sampai seperti ini tapi masih takut menyakiti anggota keluargaku. Tapi aku juga paham, kasus ini sudah bukan lagi sekadar pinjaman palsu. Di balik 3 miliar rupiah itu ada lingkaran keuangan kotor yang jauh lebih rumit, di mana Agung mungkin telah menarik kakakku sendiri untuk menjadi tamengnya. Aku tidak memaksa Citra bicara lagi. Aku menyimpan berkas itu ke dalam tasku, menggenggam tangannya yang dingin lalu berkata perlahan, mulai sekarang, kamu terus saja pura-pura takut. Jangan biarkan mereka tahu kalau aku sudah tahu. Citra mengangkat wajahnya menatapku. Lalu Mas mau melakukan apa? Aku meremas pelan tangan istriku, menatap matanya dalam-dalam. Sisanya, serahkan pada Mas. Setelah memberitahu Citra untuk menyerahkan sisanya padaku, aku tidak langsung bertindak malam itu juga. Aku paham, saat ini sedikit saja kesalahan bisa membuat Ibu dan Agung waspada. Mereka sudah berani memalsukan tanda tangan, memaksa istriku memberikan kode verifikasi, dan berkali-kali melukainya. Orang seperti mereka, begitu tahu dirinya dicurigai, pasti akan menghapus semua jejak, bahkan bisa melakukan hal yang lebih nekat. Keesokan paginya, aku izin setengah hari lalu, pergi ke sebuah toko yang khusus menjual peralatan keamanan di daerah yang sepi. Aku meminta jenis kamera paling kecil, tidak mengeluarkan cahaya indikator, bisa melihat jelas dalam gelap, dan secara otomatis menyimpan data ke sistem online. Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku membeli 3 buah dengan bentuk berbeda. Satu disamarkan dalam jam waker di atas nakas. Yang kedua di dalam casing stop kontak di dekat lemari arsip, cukup untuk merekam seluruh area meja kerja dan tempat tidur. Yang terakhir dipasang tersembunyi di ujung koridor, mengarah langsung ke pintu kamar kami dan pintu utama apartemen. Malam itu, memanfaatkan saat ibu sedang pergi ke rumah tetangga, aku memasang semua perangkat. Aku memeriksa setiap sudut pandang, suara, dan kemampuan transmisi data ke ponselku. Semuanya begitu jelas hingga aku bisa melihat setiap ekspresi wajah orang yang masuk ke kamar. Aku tidak memberitahu Citra lokasi persis kamera-kamera itu. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena aku ingin reaksinya benar-benar alami. Jika ibu atau Agung tiba-tiba bertanya, aku hanya berpesan, besok, siapapun yang membawakan makanan atau minuman ke kamar, jangan kamu sentuh. Citra yang sedang melipat pakaian berhenti sejenak, Mas curiga mereka menaruh sesuatu di makananku? Untuk sementara Mas belum bisa menyimpulkan, tapi kita harus waspada. Ia menatapku sangat lama, suaranya merendah. Mas mau melakukan apa? Mencari bukti. Kali ini harus begitu jelas sampai tidak ada yang bisa menyangkal. Wajah Citra memucat. Aku tahu ia takut rencanaku gagal, juga takut aku karena marah akan langsung menghadapi ibu. Aku menggenggam tangan istriku, berpesan agar ia tetap bersikap seperti sebelumnya, tidak berdebat, tidak mengungkapkan bahwa aku sudah tahu soal berkas palsu. Saat makan malam, aku sengaja mengumumkan bahwa perusahaan baru saja menugaskanku
untuk memeriksa jalur produksi di pabrik cabang luar provinsi selama 3 hari. Aku berbicara dengan sangat alami. Bahkan mengeluh harus berangkat mendadak jadi belum sempat menyiapkan cukup pakaian. Ibuku yang sedang mengambil makanan tiba-tiba berhenti. Matanya memancarkan kilatan aneh, tetapi beberapa detik kemudian kembali menunjukkan perhatian seperti biasa. Pergi jauh, ingat jaga kesehatan. Pekerjaanmu selalu sibuk. Urusan di rumah biar ibu yang urus. Aku tersenyum. Iya, Bu. Ada ibu di rumah, aku juga tenang. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Agung muncul dengan kotak peralatannya, mengatakan ia datang untuk mengembalikan kunci Inggris yang dipinjamnya tempo hari. Ia duduk di meja dengan sangat santai, sambil makan buah ia bertanya, "Kamu mau ke provinsi mana? Kapan berangkat?" "Sekitar jam 6 pagi besok. Mungkin 3 hari baru pulang." "Di sana apa boleh pakai ponsel?" Aku pura-pura kesal karena ditanya terus, lalu menjawab sekenanya, "Kalau masuk area mesin ya harus matikan ponsel. Sinyalnya juga lemah. Kalau ada apa-apa, kirim pesan saja, nanti malam aku lihat." Agung tertawa sambil menepuk bahuku keras. "Kamu tenang saja bekerja. Di rumah ada ibu dan aku, siapa yang berani ganggu Citra?" Mendengar kalimat itu, tangan Citra yang memegang sumpit mencengkeram erat hingga memutih. Aku melihatnya, tapi tetap menunduk makan, berusaha menelan amarah yang sudah sampai ke tenggorokan. Seseorang yang telah berkali-kali membuat istriku lebam, bisa duduk tepat di hadapanku dan mengucapkan kalimat perlindungan dengan ekspresi begitu tulus. Keesokan paginya, aku menarik koper meninggalkan rumah tepat pada jam yang sudah kuumumkan. Aku pergi ke terminal bus, membeli 1 tiket ke provinsi tujuan, dan sengaja muncul di depan kamera di lobi terminal. Setelah itu aku masuk ke toilet, berganti jaket, memakai topi, dan meninggalkan terminal melalui pintu samping. Sebuah mobil sewaan sudah menungguku di belakang. Aku kembali ke kota, check-in di sebuah losmen kecil yang jaraknya tidak sampai 2 kilometer dari apartemenku. Kamar itu hanya berisi 1 tempat tidur, meja kayu, dan jendela yang menghadap ke jalan sempit. Tapi tempat itu cukup aman untukku memantau segalanya. Sebelum meninggalkan rumah, aku sudah mengirimkan salinan berkas pinjaman palsu, jadwal dinasku sebagai bukti tanda tangan dipalsukan, beserta sepucuk surat bersegel kepada pengacara yang kukenal. Aku berpesan, jika dalam 2 hari ia tidak bisa menghubungiku, ia harus segera menyerahkan semua dokumen itu ke pihak berwenang. Aku juga mengirimkan foto luka-luka Citra kepada seorang teman yang bekerja di bidang medis. Setelah memeriksanya dengan teliti, ia menjawab bahwa lebam-lebam itu dibuat pada waktu yang berbeda-beda. Beberapa menunjukkan tanda-tanda akibat tekanan langsung dari benda keras bersudut, tidak sesuai dengan penjelasan karena jatuh. Kesimpulan itu menghilangkan keraguan terakhirku. Istriku benar-benar telah dianiaya dengan sengaja. Dari pagi hingga sore, aku terpaku pada layar monitor. Ibu berulang kali masuk ke kamar Citra. Awalnya beliau berbicara lembut, "Serahkan flash disk itu ke ibu. Urusan uang nanti kita bicarakan baik-baik sebagai keluarga." Ketika Citra menolak, nada suaranya langsung berubah. "Kamu mau menghancurkan keluarga ini hanya karena beberapa angka? Kalau terjadi apa-apa dengan Barina, apa kamu bisa hidup tenang?" Citra tetap berpegang pada rencana. Ia menunduk dan berkata flash disk itu sudah tidak ada di rumah, sudah dipindahkan ke tempat aman. Ibu mendesaknya berkali-kali tetapi tidak mendapatkan jawaban. Sekitar pukul 9 malam, ibu keluar ke balkon dan menelepon. Melalui kamera koridor, aku mendengar jelas suaranya. Dia masih tidak mau bicara. "Kamu bawa barang yang kemarin ke sini." Orang di seberang sana menjawab sesuatu dengan pelan. Ibu hanya menambahkan, "Jangan datang terlalu cepat, tunggu, lampu di kompleks ini sudah banyak yang mati." Hampir pukul 11, kamera depan pintu merekam kemunculan Agung. Di tangannya ada koper logam abu-abu dan sebuah tas dokumen tebal. Ia mengamati koridor cukup lama sebelum mengetuk pintu. Ibu membukanya sedikit, menariknya masuk dengan cepat, lalu mengunci pintu utama dari dalam. Mereka berdua mematikan semua lampu ruang tamu, hanya menyisakan cahaya remang dari koridor. Agung membuka tasnya, di dalamnya ada pas foto
fotokopian KTP, dan informasi pribadi lengkap milik Citra. Aku memakai earphone, duduk tegak. Ibu berkata. Suaranya begitu dingin hingga aku tidak mengenalinya sebagai wanita yang telah melahirkanku. Malam ini kita harus dapatkan sidik jari dan kode verifikasinya. Besok pagi berkasnya harus sudah cair. Agung meletakkan koper di meja, menyeringai. Kalau dia masih keras kepala, pakai cara lama. Kali ini aku bawa yang lebih kuat. Mereka berdua perlahan berjalan menuju kamar tidur. Ibu memasukkan kunci ke lubang. Suara klik kering terdengar di tengah malam yang sunyi. Pintu kamar Citra perlahan terbuka. Aku melompat berdiri, menyambar ponsel dan kunci mobil. Kali ini, sandiwara mereka harus berakhir. Begitu pintu kamar tidur terbuka, aku segera duduk kembali di depan layar, memasang earphone erat-erat. Agung masuk lebih dulu, menenteng koper logam abu-abu itu. Ibuku mengikuti di belakang. Begitu masuk, ia langsung berbalik mengunci pintu dari dalam dan menarik gorden hingga tertutup rapat. Citra sedang duduk bersandar di kepala ranjang, kedua tangannya memeluk lutut. Melihat mereka berdua, wajahnya langsung pucat pasi, tetapi ia tetap berusaha diam. Ibu meletakkan tas dokumen di atas meja, suaranya awalnya masih lembut. Citra, ibu nasihati kamu untuk terakhir kalinya. Berikan kode verifikasi itu, letakkan jarimu di alat ini, lalu tanda tangani beberapa bagian. Setelah selesai, kita semua tetap satu keluarga. Citra menatap lurus ke arahnya, suaranya serak karena tegang. Tidak ada keluarga yang memukuli menantunya sampai lebam hanya untuk memaksa menandatangani surat. Aku mendengar setiap kata dengan jelas. Dadaku terasa sesak. Ibuku sama sekali tidak terkejut atau menyangkal. Beliau hanya mengerutkan kening, menoleh ke arah Agung seolah memberi isyarat untuk memulai. Agung meletakkan koper di meja lalu memasukkan serangkaian angka. Dua bunyi klik kering terdengar, tutup koper terbuka, memperlihatkan benda-benda yang membuat punggungku merinding. Di dalamnya bukan uang atau dokumen biasa, melainkan sebuah pemindai sidik jari portabel, beberapa lempengan silikon transparan, sebuah ponsel baru, 2 botol cairan kecil, sebuah tabung semprot, jarum suntik, dan banyak belangko dokumen yang belum lengkap. Ia mengambil alat pemindai itu dan meletakkannya di hadapan Citra, tertawa sinis. Jangan membuat masalah sederhana jadi rumit. Cukup letakkan jarimu di sini, sebutkan kode verifikasi, lalu tanda tangan 3 kali. Setelah malam ini, kamu tetap istri Budi, tetap tinggal di rumah ini, tidak akan kehilangan apa-apa. Citra menatap alat itu, lalu beralih ke ponsel di sebelahnya. Ia sepertinya menyadari sesuatu. Wajahnya semakin pucat. Kamu bahkan membuat ponsel palsu atas namaku. Agung menyeringai. Bukan palsu, hanya nomor dan perangkat yang berbeda, tapi informasinya tetap milikmu. Sistem hanya butuh sidik jari, kode, dan wajah yang benar. Sisanya, sudah ada yang urus. Aku mencengkeram ponselku begitu erat hingga buku-buku jariku terasa sakit. Ternyata tujuan mereka bukan hanya mengambil satu tanda tangan. Mereka ingin merampas identitas digital Citra, menjadikannya orang yang secara sukarela mengonfirmasi setiap transaksi yang tidak pernah ia lakukan. Ibuku membuka tas dokumen, mengeluarkan setumpuk kertas tebal lalu meletakkannya di tempat tidur. Melalui kamera, aku melihat judulnya. Akta jual beli rumah kami kepada sebuah perusahaan asing, disertai dengan surat kuasa yang memberikan Agung hak penuh untuk menjual, menjaminkan, dan menguasai aset tersebut. Citra membalik beberapa halaman. Suaranya bergetar karena marah. 3 miliar belum cukup? Kalian bahkan mau merampas rumah kami? Agung menarik kursi dan duduk di tepi ranjang. Bicaramu kasar sekali. Ini hanya dipindahkan sementara ke perusahaan untuk menyelesaikan utang. Nanti kalau bisnis sudah stabil, aku kembalikan. Kamu sudah membuat faktur palsu, menggelapkan uang klien, sekarang mau memakai rumah kami untuk menutupi uang yang kamu curi? Kamu pikir bisa menghapus semua jejak? Kalimat itu membuat wajah Agung berubah. Ia maju, menjambak rambut Citra dan menarik kepalanya ke belakang. Di mana flash disk itu? Citra mengertakkan gigi, tidak bersuara. Lepaskan aku. Kamu pikir dengan menyimpan data itu kamu bisa menang melawanku? Agung menggeram. Flash disk itu, data aslinya sudah kusuruh orang bersihkan. Citra menatapnya tanpa berkedip. Kalau sudah bersih, untuk apa kamu harus datang ke sini tengah malam?
Agung terdiam sejenak, lalu menampar sisi ranjang dengan keras. Ibuku yang berdiri di sampingnya tidak melerai, hanya mengeluarkan sebotol obat kecil dari sakunya dan meletakkannya di meja. Kalau dia tidak mau, buat saja dia tidur. Besok pagi saat bangun, semuanya sudah beres. Dia mau teriak juga tidak akan ada yang percaya. Mendengar kalimat itu, seluruh tubuhku merinding. Wanita yang sedang membicarakan membius istriku adalah ibu kandungku sendiri. Tanpa ragu, aku membuka ponsel kedua dan menelepon polisi. Ketika panggilan tersambung, aku berusaha menjaga suaraku tetap rendah. Saya ingin melaporkan adanya pemaksaan transaksi, pemalsuan dokumen, dan penyekapan yang sedang terjadi di rumah saya. Korbannya adalah istri saya. 2 pelaku membawa obat bius, alat sidik jari, dan berkas pengalihan aset palsu. Petugas yang berjaga langsung menanyakan alamat, nomor unit, kondisi korban, dan apakah pelaku membawa senjata. Aku memberikan semua informasi lengkap, sekaligus mengirimkan tautan langsung ke kamera beserta foto berkas palsu yang sudah kuambil sebelumnya. Saya berada kurang dari 2 kilometer dari rumah. Mohon datang diam-diam, mereka bisa memusnahkan bukti atau melukai istri saya. Petugas itu memintaku untuk tetap di posisi, tidak masuk sendirian sebelum petugas datang. Aku baru saja menjawab ya ketika di layar, Agung sudah mengambil tabung semprot. Ia menyemprotkannya ke sebuah kain putih. Ia mendekatkan kain itu ke wajah Citra, suaranya dingin. Kamu punya waktu 1 menit untuk berpikir. Citra mundur hingga ke kepala ranjang. Ibuku maju untuk menahan pergelangan tangannya. Aku melompat berdiri. Saat ini tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Aku menyambar kunci mobil, earphone masih terpasang, sambil berlari keluar pintu aku menelepon petugas keamanan kompleks, meminta mereka mengunci semua jalan keluar. Tepat saat itu, di layar terdengar suara barang pecah. Citra tiba-tiba menendang koper itu hingga jatuh ke lantai. Pemindai sidik jari, ponsel, dan kertas-kertas berhamburan. Ia menginjak ponsel baru itu hingga hancur lalu berteriak, "Budi sudah tahu semuanya. Kalian tidak akan bisa lolos." Langkahku terhenti sejenak, lalu aku menuruni tangga lebih cepat. Karena aku tahu, sejak Citra meneriakkan kalimat itu, semua topeng di rumah itu telah resmi terkoyak. Teriakan Citra, yang terdengar melalui earphone membuatku berlari, sambil merasakan jantungku berdebar kencang. Tapi di dalam kamar itu, ibuku dan Agung hanya terdiam beberapa detik. Agung menatap Citra lalu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan lagi senyum basa-basi yang biasa ia tunjukkan di hadapanku, melainkan tawa dingin dari seseorang yang yakin mangsanya sudah terpojok. Budi tahu semuanya, ia mengulanginya, penuh ejekan. Kamu pikir dengan menyebut nama suamimu aku akan takut? Dia sedang di dalam bus menuju luar kota. Ibunya sendiri yang sudah memeriksa jadwal dinas, jam berangkat, bahkan pesan konfirmasi dari perusahaannya. Kamu punya trik apa lagi? Keluarkan saja semuanya. Citra tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arahnya, berusaha menyembunyikan kepanikan di balik ketenangannya. Ibuku maju dan tanpa sepatah kata menampar wajah menantunya dengan keras. Suara tamparan itu terdengar nyaring di ruangan yang sunyi, membuat seluruh tubuhku seolah disiram air panas. Jangan pakai nama Budi untuk menakut-nakuti aku, ibu mengertakkan gigi. Dia itu anakku. Pada akhirnya dia akan mendengarkan aku, bukan perempuan dari luar yang baru masuk ke rumah ini 6 tahun. Citra mengusap darah di sudut bibirnya, suaranya serak tapi tegas. Justru karena Mas Budi anak ibu, makanya saya bersabar sampai hari ini. Tapi jangan salah, Bu. Kasih sayang seorang anak bukan tali untuk ibu ikatkan di lehernya lalu bisa ditarik kemanapun ibu mau. Wajah ibuku memerah padam. Mungkin selama bertahun-tahun ini beliau tidak pernah menyangka menantu yang selalu sopan dan menjaga tutur katanya berani berbicara setegas itu. Beliau menoleh ke arah Agung dengan suara tajam. Jangan banyak bicara lagi, selesaikan saja. Citra menatapnya, matanya penuh kekecewaan. Ibu tahu kan Mas Agung memalsukan dokumen sejak awal? Ibuku tertawa sinis. Kalau tahu memangnya kenapa? Fotokopian KTP Budi itu aku yang ambil, contoh tanda tangannya juga aku yang berikan. Kata sandi pintu rumah, akun pengelola CCTV, jadwal dinasnya, semua aku yang beritahu Agung.
Aku ini ibunya, aku mengambil milik anakku sendiri, apa salahnya? Setiap kata itu bagai pukulan palu di kepalaku. Orang yang membuka pintu untuk Agung bukanlah orang asing. Ibuku sendirilah yang telah mengambil dokumenku, memberikan informasi, dan mengubah rumahku menjadi tempat bagi Agung untuk menyakiti istriku. Citra bertanya, suaranya bergetar karena marah. Jadi saat saya dipukuli, ibu juga tahu? Ibuku tidak mengelak lagi. Tahu, kalau kamu mau memberikan kodenya sejak awal, siapa yang perlu menyentuhmu? Kamu sendiri yang keras kepala, menganggap beberapa rupiah lebih penting dari nyawa kakak iparmu. Itu bukan beberapa rupiah, itu rumah, tabungan, dan identitas kami. Uang kalian cepat atau lambat juga akan jadi uang keluarga ini, ibuku menggeram. Budi itu anak laki-laki satu-satunya. Kalau dia lebih mampu, dia harus menolong kakaknya. Aku yang melahirkannya, aku punya hak untuk memutuskan. Mendengar itu, aku merasa sisa kepercayaan terakhir di hatiku hancur berkeping-keping. Ibu tidak hanya membantu Agung karena ditipu. Beliau benar-benar percaya bahwa uang, rumah, dan kehidupan kami adalah aset yang berhak ia kendalikan. Agung sudah kehilangan kesabaran. Ia membungkuk mengambil gulungan kabel ties dari dalam koper dan berjalan lurus ke arah tempat tidur. Citra segera mundur, tetapi ibuku sudah menghadang di belakangnya. Agung mencengkeram kedua pergelangan tangannya, mengikatnya dengan kabel ties sangat kuat ke kepala ranjang. Lepaskan aku. Citra meronta. Agung mendekat dan berbisik dengan suara kejam. Jangan paksa aku berbuat kasar. Kalau kamu menurut, besok pagi kamu tetap bisa pergi kerja seolah tidak terjadi apa-apa. Citra menendang meja kecil di sampingnya, seluruh isinya berjatuhan. Alat pemindai sidik jari jatuh menghantam sudut ranjang dan pecah. Suara plastik retak membuat wajah Agung menegang karena marah. Ia membungkuk dan mengambil sebuah penjepit logam dengan dua ujung berlapis karet. Benda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanpa perlu penjelasan, aku langsung tahu dari mana asal bekas lebam berbentuk persegi panjang di punggung dan pinggang istriku. Agung menjepitkan alat itu ke bahu Citra. Istriku menggigit bibirnya. Seluruh tubuhnya melengkung menahan sakit, tetapi ia tidak berteriak. Beberapa kali sebelumnya aku masih menahan diri karena menghargai Budi, desisnya. Hari ini kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan membuatmu benar-benar masuk rumah sakit. Ibuku yang berdiri di sampingnya, wajahnya sempat menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi beliau tetap tidak menghentikannya. Beliau hanya berkata, jangan tinggalkan bekas di wajah. Nanti Budi pulang dan melihatnya, bisa jadi masalah. Kalimat itu membuatku sadar, beliau tidak hanya tahu tentang penganiayaan itu, beliau bahkan mengarahkan cara memukul agar aku sulit mengetahuinya. Sambil berlari menuruni tangga losmen, aku menelepon Mbak Rina. Nada sambung berdering 3 kali sebelum ia mengangkat. Budi, ada apa? Mbak, datang ke kompleks rumahku sekarang. Bawa semua dokumen dan ponsel Mas Agung. Suara kakakku langsung panik. Agung kenapa? Budi, jelaskan ada apa? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kalau Mbak masih mau menyelamatkan diri sendiri, datang sekarang. Jangan telepon dia. Aku menutup telepon lalu menelepon kembali petugas keamanan kompleks. Petugas melaporkan bahwa jalan keluar sudah ditutup, tetapi mobil yang diparkir Agung di basement menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan registrasi. Yang lebih mencurigakan, di dalam mobil itu ada seorang pria asing yang sedang menunggu, terus-menerus mengamati lift. Aku langsung mengerti, Agung sudah menyiapkan komplotan. Setelah mendapatkan sidik jari dan kode verifikasi, ia bisa memindahkan dokumen dan peralatan keluar, bahkan membawa Citra ke tempat lain untuk terus mengendalikannya. Melalui kamera, Citra masih meronta. Ibuku menahan kedua kakinya dengan erat. Sementara Agung kembali ke koper, mengambil sebuah jarum suntik baru dan sebotol cairan bening. Ia mematahkan tutupnya, menyedot cairan itu ke dalam jarum, lalu mengangkatnya setinggi mata untuk memeriksa. Setetes cairan keluar dari ujung jarum, berkilauan dingin di bawah lampu tidur. Tahan tangannya yang kuat, kata Agung. Cukup tidur 2 jam saja sudah cukup. Aku mencengkeram setir, menginjak pedal gas dalam-dalam. Rumahku hanya berjarak beberapa blok, tetapi saat itu setiap meter terasa tak berujung.
Aku memacu mobil menuju kompleks perumahan dengan pikiran yang tegang. Melalui earphone, suara Citra meronta, suara ibuku membentak, dan suara dingin Agung terus bergema di kepalaku. Aku hanya takut jika aku terlambat 1 menit saja, jarum itu akan menancap, dan semuanya akan di luar kendali. Mobil baru saja masuk gerbang. Aku sudah melihat 2 petugas keamanan menunggu. 1 orang berlari mendekat dan melaporkan bahwa lift sudah dinonaktifkan sesuai permintaan. Pintu basement juga sudah diblokir, tetapi pria di dalam mobil berplat palsu itu masih belum mau pergi. Jangan biarkan dia naik, kataku cepat. Polisi sedang dalam perjalanan. Jaga jarak saja, jangan hadapi dia jika dia membawa senjata. Aku tidak menunggu lagi, langsung berlari menuju tangga darurat. Apartemenku di lantai 11. Setiap anak tangga saat itu terasa tak ada habisnya. Sampai di lantai 8, kedua kakiku mulai terasa berat, dadaku sakit karena kehabisan napas. Tapi melalui ponsel, aku mendengar Agung berkata, "Tahan yang diam, 1 suntikan saja beres." Aku mengertakkan gigi, berpegangan pada railing dan terus berlari. Ketika sampai di depan pintu rumah, aku memasukkan kata sandi yang biasa, layar kunci berkedip merah lalu menunjukkan kata sandi salah. Aku mencoba untuk kedua kalinya, hasilnya tetap sama. Ibu sudah mengubah kata sandinya. Untungnya sejak memasang kamera, aku sudah mengantisipasi hal ini. Aku membuka kotak panel di luar koridor, mengambil kunci fisik cadangan yang kusembunyikan di baliknya. Tanganku gemetar hebat sampai aku butuh 2 kali mencoba untuk memasukkannya ke lubang kunci. Pintu terbuka, kegelapan ruang tamu langsung menyambutku. Semua lampu mati, hanya ada seberkas cahaya tipis dari kamar tidur di ujung koridor. Di lantai, dari pintu kamar hingga keluar, ada jejak darah kecil berwarna merah gelap yang menetes. Jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Citra. Aku berlari, pintu kamar tidur terkunci dari dalam. Tanpa pikir panjang, aku mundur selangkah lalu mendobraknya dengan bahu. Dobrakan pertama pintu hanya bergetar, yang kedua, grendelnya lepas dari kusen. Pintu terbuka, tepat saat Agung sedang memegang jarum suntik di dekat lengan Citra. Kedua pergelangan tangannya terikat erat dengan kabel ties ke kepala ranjang, sudut bibirnya berdarah, salah satu pipinya memerah. Ibuku duduk menindih kedua kakinya, wajahnya terkejut melihatku. Aku menerjang masuk, mendorong Agung dengan keras, hingga ia terhuyung dan menabrak lemari pakaian. Jarum suntik jatuh ke lantai. Aku segera menendangnya menjauh lalu berdiri melindungi tempat tidur. Ibuku panik dan berlari ke depan, merentangkan kedua tangannya melindungi Agung. "Budi, kamu sudah gila, dia itu kakak iparmu, dia hanya menakut-nakuti istrimu sedikit." Aku menatap kedua pergelangan tangan Citra yang membiru karena ikatan, melihat darah di mulutnya, lalu menoleh pada ibu. "Menakut-nakuti seperti ini? Kalau begitu, biar aku coba ikat ibu sekali, ya?" Beliau tertegun, tetapi sesaat kemudian berteriak. "Ibu melakukan ini untuk menyelamatkan kakakmu. Kamu tidak mengerti masalahnya, jangan kurang ajar." Aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Aku berbalik hendak melepaskan ikatan Citra ketika Agung tiba-tiba menyambar koper dan berlari melalui celah pintu menuju dapur. "Agung, berhenti," ia tidak menoleh. Pintu dapur terhubung ke balkon servis yang menyambung dengan jalur evakuasi gedung. Aku mengejarnya, baru saja sampai di sana aku melihatnya sudah menaiki pagar balkon, di tangannya ada sebuah cutter dengan mata pisau yang tajam. "Mundur," teriak Agung. "Kalau kamu maju selangkah lagi, aku lompat, dan kita lihat siapa yang akan tanggung jawab." Aku berhenti beberapa meter darinya. Di luar, angin malam bertiup kencang membuat ujung bajunya berkibar. 10 lantai di bawah adalah halaman yang gelap. "Letakkan pisaunya," kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Polisi sebentar lagi datang, kamu tidak akan bisa lari." Agung tertawa miring. "Kamu pikir aku masih punya jalan keluar? Kalau berkas ini tidak selesai sebelum tengah malam, bukan hanya aku, kakakmu juga akan ditangkap. Kamu pikir Rina itu bersih?" Aku terdiam. "Kamu menyuruh kakakku menandatangani apa saja?" Agung menyipitkan mata, tahu ia baru saja menemukan titik yang membuatku bimbang. "Pulang dan tanyakan pada kakakmu siapa yang namanya dipakai untuk 3 perusahaan fiktif, siapa yang tanda tangan faktur, siapa yang menerima uang. Di rumah ini tidak ada yang tidak bersalah,
Aku tahu ia sedang mencoba mengulur waktu, tetapi aku juga menyadari rahasia yang melibatkan Bahrina lebih serius dari yang diceritakan Citra. Meski begitu, aku tidak bisa membiarkannya menggunakan hal itu sebagai alat tawar. Dimanapun kesalahannya, dia akan menanggungnya, kataku. Tapi jangan pikir dengan menarik orang lain, kamu bisa selamat. Dari luar koridor, terdengar suara langkah kaki yang cepat, polisi sudah sampai. Agung panik menoleh ke arah pintu dapur lalu tiba-tiba memanjat pagar dan melompat ke balkon unit sebelah. Seorang petugas berlari ke ruang tamu, dua lainnya segera turun ke lantai bawah untuk mencegatnya. Aku tidak mengejarnya lagi, bergegas kembali ke kamar tidur. Citra masih terikat, aku memotong ikatannya, membantunya duduk. Ia terengah-engah, kedua pergelangan tangannya gemetar, tetapi kalimat pertamanya bukanlah menanyakan keadaanku. Flash disk di balkon, jangan biarkan mereka mengambilnya. Aku berbalik, ibuku yang baru mendengar itu langsung berlari ke arah pot tanaman besar di dekat pagar. Beliau membungkuk hendak meraih sesuatu di dasarnya. Aku berlari dan menahan pergelangan tangannya. Ibu mau apa? Lepaskan ibu. Benda itu akan membunuh kakakmu. Saat kami berebut, kantong tahan air itu jatuh dari dasar pot. Flash disk biru itu meluncur di lantai dan menggelinding tepat ke tepi balkon. Aku melepaskan ibu, melompat untuk menangkapnya. Tapi tepat saat ujung jariku hanya berjarak sejengkal, dari balkon unit sebelah, sebuah tangan tiba-tiba menjulur, dan flash disk itu menghilang dari pandanganku. Tangan yang tiba-tiba menjulur dari balkon dan menyambar flash disk itu membuatku tertegun. Untuk sesaat, aku mengira Agung berhasil berpindah ke unit sebelah. Tetapi ketika orang itu melangkah keluar dari kegelapan, wajahnya yang muncul di bawah cahaya lampu koridor membuatku terpaku. Itu adalah kakakku, Rina. Ia memeluk erat flash disk itu, napasnya tersengal-sengal, rambutnya acak-acakan karena baru saja memanjat melalui balkon servis. Wajahnya pucat pasi, matanya merah dan bengkak. Tapi yang paling menyakitkan adalah, ia tidak menatap Citra, juga tidak bertanya apakah adik iparnya terluka. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Budi, jangan berikan ini ke polisi." Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Mbak datang ke sini untuk apa?" Rina tergagap. "Mbak hanya mau mengambil kembali barang milik keluarga. Kamu tidak mengerti. Kalau flash disk ini dibuka, semuanya akan hancur." Citra, dibantu oleh seorang polisi, duduk bersandar di ranjang. Ia menatap kakak iparnya dengan tatapan terluka sekaligus kecewa. "Mbak datang bukan untuk menolongku," kata Citra perlahan. "Mbak datang untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan atas nama Mbak." Rina terkejut, tangannya yang memeluk flash disk semakin erat. Ibuku yang mendengar itu langsung menyela. "Citra, jangan memfitnah kakakmu. Dia dipaksa oleh Agung, dia tidak tahu apa-apa." Aku menoleh ke arah ibu, lalu ke arah kakakku. Di dalam ruangan itu, semua topeng perlahan-lahan runtuh. Agung bukan satu-satunya yang menyembunyikan rahasia. Ibu tahu, Mbak Rina juga tahu. Hanya aku yang ditempatkan di luar seluruh konspirasi ini, padahal rumah dan identitas kami yang dijadikan jaminan. Seorang petugas polisi mendekat, dan meminta kakakku menyerahkan flash disk itu untuk disegel. Ia mundur ke dekat pagar balkon, menggelengkan kepala berulang kali. "Jangan, Pak. Bapak tidak mengerti, di dalam sini bukan hanya urusan suami saya. Aku mendekat tetapi menjaga jarak agar ia tidak panik. Kalau begitu jelaskan. Ada urusan apa?" Ia menatapku sangat lama, seolah tenaga terakhirnya telah habis, kedua bahunya merosot. 3 tahun lalu, Agung memintaku untuk menjadi direktur di sebuah perusahaan. Dia bilang hanya untuk memisahkan bisnis, agar mudah mendapat pinjaman dan mengurangi pajak. Lalu ada 2 perusahaan lagi. Mbak kira itu urusan bisnis biasa. Citra tertawa sinis. "Biasa sampai Mbak menandatangani faktur kosong, membuka rekening, dan menerima uang dari kontrak fiktif?" Rina menangis. Awalnya Mbak tidak tahu, saat tahu, semuanya sudah terlambat. Ia menceritakan bahwa Agung menggunakan perusahaan-perusahaan itu untuk menerbitkan faktur palsu, menerima uang muka dari klien lalu mentransfernya melalui banyak rekening berbeda. Ada proyek yang tidak pernah ada. Ada pesanan yang hanya di atas kertas. Uang yang baru masuk ke rekening langsung ditarik tunai atau ditransfer ke orang lain.
Ketika ia ingin berhenti, Agung menunjukkan sebuah video yang merekam dirinya sedang menandatangani berkas dan menerima sebuah tas berisi uang di kantor. Ia mengancam jika Rina tidak melanjutkan, ia akan mengirim video itu ke penyidik dan mengatakan seluruh rencana itu adalah ide Rina. Dia juga mengancam akan melibatkan Sinta, isaknya. Dia bilang kalau Mbak berkhianat, orang-orang akan mencari anakku di sekolah. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Kakakku sebagian adalah korban, tetapi ia juga tidak sepenuhnya tidak bersalah. Ia ikut serta saat masih berpikir bisa mendapat keuntungan, dan baru ingin mundur ketika takut akan akibatnya. Aku bertanya, lalu ibu tahu sejak kapan? Ibuku terdiam. Keheningan itu sudah menjawab semuanya. Citra menatap lurus ke arahnya. Ibu tahu Mas Agung memakai nama Mbak Rina untuk perusahaan fiktif. Ibu tahu mereka memalsukan berkas. Tapi ibu tetap membantu mereka mengambil dokumen suamiku dan memaksaku tanda tangan. Suara Ibu Wati bergetar. Ibu hanya mau menyelamatkan kakakmu. Kalau Rina ditangkap, cucu ibu nanti bagaimana? Budi punya rumah, punya uang, kehilangan sedikit bisa dicari lagi. Tapi kalau kakakmu masuk penjara, hidupnya hancur. Aku mendengarnya, dan hatiku terasa semakin dingin. Jadi ibu mau menyelamatkan satu orang dengan cara menjerumuskan istri dan anak ibu ke neraka? Ibu tidak berpikir sejauh itu. Tapi ibu melakukannya, kataku. Ibu memberikan obat, ibu menahan tangan Citra, ibu tahu Mas Agung memukulinya. Ibu tetap melakukannya karena berpikir asetku bisa ditukar dengan keselamatan kakak. Ibu menangis. Satu anak perempuan ibu, satu anak laki-laki. Ibu hanya mengambil dari yang lebih mampu untuk menolong yang sedang kesulitan. Aku menatapnya, merasa sakit sekaligus kecewa. Ibu tidak menolong kakak. Ibu membantu mereka terus berbuat jahat dan memaksa orang yang tidak bersalah menanggung akibatnya. Dari balkon, terdengar teriakan polisi. Agung telah ditangkap di lantai bawah dan diamankan. Ia masih berteriak, Rina juga terlibat. Tidak ada yang bersih di keluarga ini. Mendengar suara suaminya, Rina panik menatap flash disk di tangannya. Tiba-tiba ia mencoba mematahkannya dengan kedua tangan. Citra maju dan menahan pergelangan tangannya. Kalau Mbak menghancurkannya, Mbak justru tidak punya cara untuk menjelaskan. Lepaskan aku. Di dalam sini bisa membuktikan mana bagian Mbak dipaksa, mana yang Mbak lakukan dengan sadar. Kalau Mbak hancurkan, yang tersisa hanya pengakuan Mas Agung. Mbak pikir dia akan mengaku bersalah untuk melindungi Mbak. Kalimat itu membuat Rina terpaku. Tangannya gemetar, cengkeramannya perlahan melonggar. Aku mendekat, mengambil flash disk dari tangannya, lalu menyerahkannya kepada petugas polisi. Dengarkan aku, Mbak, kataku. Salah di mana, akui di situ. Mbak harus bekerja sama, serahkan bukti, dan ceritakan semuanya. Jangan terus melindungi orang yang sudah siap menjadikan Mbak dan Ibu sebagai tameng. Ibuku tiba-tiba berlutut di hadapanku. Budi, hapus datanya. Ibu akan jual rumah di kampung. Ibu ganti uang kalian, tolong selamatkan kakakmu kali ini. Aku bergegas mengangkatnya, tetapi suaraku tetap tegas. Ini bukan lagi urusan keluarga kita. Ada berapa banyak orang yang sudah kehilangan uang, berapa banyak berkas yang dipalsukan. Ibu tahu, aku tidak punya hak untuk menghapus kejahatan mereka. Polisi mulai menyegel koper, ponsel palsu, dokumen pinjaman, alat sidik jari, dan flash disk itu. Agung digiring masuk ke ruang tamu dengan tangan terborgol. Ia menatap Rina lalu tertawa sinis. Sekarang kamu ikut aku. Kamu pikir dengan menyerahkan itu kamu jadi bersih? Rina menunduk dalam-dalam, tidak menjawab. Citra tiba-tiba terhuyung. Ia memegang kepalanya lalu jatuh berlutut. Aku bergegas menolongnya. Wajah Citra pucat, bibirnya kehilangan warna, tatapannya kosong seolah tidak mengenaliku. Ambulans segera dipanggil. Di rumah sakit, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya zat penenang dosis rendah dalam darah Citra. Dokter mengatakan obat jenis ini tidak hanya menyebabkan kantuk. Jika digunakan berulang kali dalam jangka waktu lama, bisa menyebabkan penurunan daya ingat, reaksi melambat, dan kondisi kebingungan. Aku duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam erat tangan istriku yang dingin. Saat itulah aku mengerti,
konspirasi itu mungkin tidak pernah hanya berhenti pada pemaksaan tanda tangan. Mereka selangkah demi selangkah mengubahnya menjadi seseorang yang tidak lagi mampu melindungi dirinya sendiri. Begitu dokter menyebut dua kata penurunan daya ingat, seluruh tubuhku terasa dingin. Aku selalu berpikir pusing, insomnia, dan kepanikan Citra hanyalah akibat dari ancaman yang ia terima. Tapi kenyataannya jauh lebih kejam. Seseorang telah sengaja membuatnya lemah dari hari ke hari, bahkan membuatnya meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Citra terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, matanya terpejam. Dokter menjelaskan bahwa zat yang ditemukan di dalam darahnya termasuk dalam kelompok obat penenang. Jika digunakan sekali dalam dosis rendah, akan menyebabkan kantuk dan reaksi melambat. Tapi jika digunakan berulang kali selama beberapa minggu, pengguna bisa mengalami hilang ingatan sesaat, kehilangan fokus, kebingungan, dan sulit mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Aku bertanya, apakah ada cara untuk mengetahui sudah berapa lama istri saya mengonsumsinya? Dokter menggeleng. Harus dikombinasikan antara tes laboratorium, gejala klinis, dan keterangan dari pasien. Tapi berdasarkan konsentrasi zat dan gejala yang Bapak jelaskan, kemungkinan besar ini bukan yang pertama kali. Aku menatap Citra, teringat saat-saat ia sedang berbicara lalu tiba-tiba berhenti, saat ia mencari-cari dokumen, dan menyalahkan dirinya sendiri, karena salah meletakkan. Pernah suatu hari ia menanyakan hal yang sama 2 kali dalam satu malam. Aku dulu berpikir istriku terlalu stres. Pekerjaan akuntansi akhir tahun membuatnya lelah. Sekarang jika diingat kembali, semua itu adalah tanda-tanda yang telah kuabaikan. Menjelang pagi, Citra sadar. Ia membuka mata dan menatapku sangat lama, seolah butuh beberapa detik untuk mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Mas Budi. Aku meremas pelan tangannya. Mas di sini. Bagaimana perasaanmu? Kepalaku berat sekali. Ia memejamkan mata sejenak. Aku lupa lagi sebagian kejadian. Aku tidak ingin membuatnya panik, hanya mengatakan dokter akan terus memantaunya. Tapi Citra melihat ekspresiku lalu langsung bertanya, mereka menemukan obat di dalam tubuhku, kan? Aku terdiam. Ia tersenyum sedih. Aku sudah menduganya sejak lama. Citra bercerita, sekitar sebulan lebih ini, setiap malam ibuku selalu membuatkannya secangkir teh herbal, katanya untuk membantu tidur nyenyak. Awalnya Citra tidak curiga, karena ibu biasanya duduk menemaninya sampai teh itu habis diminum. Setelah beberapa hari, ia mulai tidur sangat lelap, pagi harinya sakit kepala dan tidak begitu ingat apa yang ia lakukan semalam. Pernah sekali ia terbangun tengah malam dan menemukan laci dokumennya terbuka. Di lain waktu, ada aplikasi aneh di ponselnya yang keesokan paginya sudah hilang. Citra pernah bertanya pada ibu, tapi beliau hanya tertawa. Kamu terlalu banyak kerja jadi pikun. Istirahat saja, jangan banyak pikiran. Justru kata-kata itulah yang membuat Citra mulai meragukan dirinya sendiri. Ia berkata, kadang aku bahkan berpikir lebam-lebam ini karena aku sendiri yang terbentur tanpa sadar. Mereka membuatku takut sampai aku tidak percaya pada diriku sendiri. Aku menunduk, rasa bersalah membebaniku. Maafkan Mas. Mas ada di sampingmu tapi tidak menyadarinya. Citra menggeleng. Aku tidak cerita, bagaimana Mas bisa tahu? Aku hanya takut kalau Mas harus memilih antara ibu dan istri, nanti jadinya aku yang memaksa Mas jadi anak durhaka. Aku menggenggam tangannya, dan berkata tegas. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh menggunakan kata bakti untuk memaksamu menanggung kesalahan mereka. Siang itu, aku dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Data yang didapat dari koper dan ponsel Agung membuka sebuah konspirasi yang lebih panjang dari yang kami duga. Di laptopnya ada sebuah folder dengan nama biasa, tapi di dalamnya berisi catatan pemantauan kesehatan, kondisi psikologis, dan jadwal kegiatan Citra. Ia mencatat setiap hari saat Citra insomnia, pusing, lupa janji, dan mudah marah. Beberapa gejala akibat obat diubah menjadi bukti bahwa Citra memiliki masalah kejiwaan. Yang paling mengerikan adalah sebuah draft surat permohonan untuk menyatakan Citra kehilangan kemampuan mengendalikan perilaku. Di bagian bawah sudah ada tanda tangan palsu atas namaku sebagai suami. Disertai dengan beberapa surat pernyataan yang belum lengkap, di mana ibuku disiapkan untuk menjadi saksi yang mengonfirmasi bahwa menantunya sering lupa, berperilaku aneh,
dan berisiko membahayakan diri sendiri. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Jika rencana itu berhasil, Citra tidak hanya akan kehilangan uang, ia bisa diubah menjadi seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan nasib aset, dokumen, dan transaksinya sendiri. Agung akan menggunakan surat kuasa palsu untuk mengendalikan rekening, sementara ibuku akan menggunakan kesaksiannya untuk memperkuat cerita bohong itu. Seorang penyidik berkata, ada indikasi mereka ingin menciptakan citra bahwa Mbak Citra kehilangan kapasitas hukum, sehingga bisa melegalkan transaksi yang dilakukan atas namanya. Aku bertanya, lalu bagaimana dengan rumah dan rekening tabungan kami? Dalam rencananya, setelah menguasai aset, Agung akan mengalihkan rumah ke perusahaan cangkang, menarik uang dari rekening, lalu membiarkan kalian menanggung kewajiban finansialnya. Aku duduk terpaku. 3 miliar hanyalah permulaan. Tujuan sebenarnya adalah mengambil semua yang telah kami bangun, lalu menjadikan citra orang yang tidak cukup waras untuk melapor. Saat diinterogasi terpisah, ibuku masih bersikeras ia hanya memberikan obat tidur agar Citra tidak terlalu melawan. Beliau mengaku tidak tahu, Agung menyiapkan surat keterangan medis palsu. Tapi sebuah ponsel lama miliknya membantah pengakuannya sendiri. Dalam sebuah pesan, ibu pernah menulis, "Kapan dokter bisa konfirmasi dia ada masalah jiwa? Budi pasti akan menuruti ibu." Aku membaca kalimat itu berulang kali, tidak tahu harus merasa sakit atau marah. Ini bukan kehilafan sesaat, ini adalah perhitungan yang disengaja. Agung, yang merasa tidak bisa mengelak lagi, berbalik menyalahkan ibuku sepenuhnya. Ia mengaku ibulah yang mengambil dokumen, mencampur obat, memberikan kunci, dan secara langsung menahan Citra setiap kali ia memaksa tanda tangan. Ibuku yang mendengarnya marah dan balas menuduh. Kamu yang bilang hanya mau pinjam uang, kamu tidak bilang mau merampas seluruh rumahnya. Aliansi mereka berdua resmi hancur. Masing-masing mulai mengungkap keburukan yang lain untuk menyelamatkan diri. Mbak Rina saat itu juga memutuskan untuk bekerja sama. Ia menyerahkan sebuah ponsel lama lagi, yang berisi pesan transfer uang, rekaman suara, dan daftar rekening yang digunakan Agung. Dari data itu, penyidik menemukan ia juga meminta seorang wanita lain untuk menjadi nomine asetnya. Agung telah menyiapkan uang tunai, dokumen, dan rencana pelarian segera setelah berhasil merebut rumah kami. Ibu dan Mbak Rina mengira ia sedang mencari cara menyelamatkan keluarga, tapi sebenarnya mereka semua hanyalah pion agar ia bisa melarikan diri. Sore harinya, aku kembali ke rumah sakit. Citra sudah lebih sadar. Aku duduk di samping ranjangnya, menceritakan seluruh kebenaran, tanpa menyembunyikan atau meringankan apapun. Ia terdiam sangat lama, lalu berkata, "Aku pernah berniat menceritakan semuanya padamu, Mas. Tapi ibu bilang kalau aku membuatmu membencinya, kamu akan membenciku seumur hidup." Aku menunduk, menempelkan tangannya ke pipiku. Mas mungkin sakit hati karena perbuatan ibu, tapi Mas tidak akan pernah membenci orang yang membantuku melihat kebenaran. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita harus berada di pihak yang sama. Citra mengangguk pelan. Air matanya mengalir, tetapi ketakutan di matanya sudah berkurang. Malam itu, aku menandatangani surat permohonan untuk memproses secara hukum semua tindakan yang terkait, sekaligus meminta perintah perlindungan dari Agung dan semua orang yang terlibat dalam mengancam istriku. Aku juga meminta agar semua keputusan mengenai tingkat pertanggungjawaban masing-masing orang didasarkan pada bukti, bukan diabaikan karena hubungan keluarga. Aku tahu, sejak aku menandatangani surat itu, hubunganku dengan ibu tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga memahami satu hal dengan lebih jelas dari sebelumnya, ikatan keluarga bisa menjadi alasan untuk berduka, tapi tidak akan pernah bisa menjadi izin untuk berbuat jahat. Keesokan paginya, aku diundang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Ruangan kerja itu tidak besar, lampu putih menyorot tumpukan berkas tebal di atas meja. Di hadapanku ada salinan data kamera, hasil tes laboratorium Citra, dokumen palsu yang disita dari koper, serta transkrip percakapan dari ponsel Agung dan ibuku. Petugas yang bertanggung jawab menjelaskan setiap tindakan secara rinci. Agung terindikasi melakukan pemalsuan dokumen, pemaksaan transaksi elektronik, penipuan aset, dan penganiayaan. Sementara ibuku tidak hanya mengetahui, tetapi juga secara langsung menyediakan dokumen pribadi,
membukakan pintu untuk Agung, memasukkan obat ke dalam minuman, dan menahan Citra saat Agung memaksanya menandatangani berkas. Semakin banyak yang kudengar, hatiku semakin berat. Orang yang disebut dalam berkas-berkas itu bukanlah orang asing. Dia adalah orang yang melahirkanku, yang pernah terjaga semalaman saat aku demam, yang menabung sedikit demi sedikit agar aku bisa sekolah. Tapi kebaikan di masa lalu tidak bisa menghapus apa yang telah ia lakukan pada istriku hari ini. Petugas itu bertanya, apakah ada permintaan khusus dari Anda terkait Ibu Wati? Aku duduk tegak, perlahan menjawab, sejauh mana kesalahan ibu saya, mohon diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya tidak akan menggunakan bakti saya sebagai anak untuk menutupi kejahatan. Mengucapkan kalimat itu, tenggorokanku tercekat. Tapi aku tahu, jika aku meminta kelonggaran karena kasihan pada ibu, yang akan menanggung akibatnya adalah Citra. Dan ibu akan semakin percaya bahwa selama ia menggunakan ikatan keluarga sebagai alasan, semua kesalahan bisa dimaafkan. Aku meminta izin untuk bertemu ibu sekali sebelum penyidik memutuskan langkah selanjutnya. Aku tidak ingin berdebat, apalagi menekan. Aku hanya ingin beliau mengerti bahwa pilihan-pilihannya sendirilah yang telah mendorong keluarga ini ke jurang. Sekitar setengah jam kemudian, ibu dibawa ke sebuah ruangan kecil. Hanya dalam semalam, penampilannya sudah sangat berbeda. Rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, wajahnya kuyu, matanya bengkak dan merah. Beliau duduk di kursi di hadapanku, kedua tangannya terus meremas satu sama lain. Begitu melihatku, ia langsung menangis. Budi, ibu hanya mau menolong kakakmu. Ibu tidak berpikir akan jadi sejauh ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengeluarkan salinan hasil tes laboratorium Citra dari tasku dan meletakkannya di hadapannya. Ibu lihat ini. Obat yang ibu berikan pada Citra telah membuatnya mengalami penurunan daya ingat, reaksi melambat, dan tidak lagi percaya pada dirinya sendiri. Jika dilanjutkan, istriku bisa menjadi orang yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Ibu menatap kertas itu, bibirnya bergetar. Ibu kira itu hanya obat tidur biasa. Agung bilang diminum agar dia tidak terlalu tegang, jadi lebih mudah diajak bicara. Aku membuka ponselku, menunjukkan transkrip pesan dari ponsel lamanya. Di sana ada kalimat yang pernah ibu kirimkan pada Agung, dia masih terlalu sadar, coba dosisnya ditambah sedikit. Ibu bilang tidak tahu, lalu pesan ini apa? Beliau terpaku, air matanya jatuh ke tangannya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Ibu tidak sepenuhnya ditipu. Ibu tahu ini salah. Ibu tahu Citra dipukuli. Ibu tahu dokumennya palsu. Tapi ibu tetap ikut serta karena di dalam hati ibu, menantu tetaplah orang luar, dan uang kami harus digunakan untuk menyelamatkan Barina. Ibu mengangkat wajahnya, suaranya pecah. Kalau kakakmu masuk penjara, Sinta bagaimana? Keluarga kita hanya tinggal beberapa orang. Ibu tidak bisa melihatnya hancur. Jadi ibu memilih menghancurkan rumah tanggaku? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Aku melanjutkan, ibu tidak menyelamatkan kakak. Ibu membantu Mas Agung terus berbuat jahat, lalu memaksa Citra membayar gantinya dengan kesehatan, kehormatan, dan hartanya. Beliau menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya ibu mengakui bahwa ia selalu menganggap rumah, tabungan, dan semua yang kumiliki adalah aset milik seluruh keluarga. Beliau beranggapan aku adalah anak laki-laki satu-satunya, yang lebih mampu, jadi harus menanggung beban menyelamatkan kakaknya. Aku menatap wanita di hadapanku, merasa sakit sekaligus kasihan. Aku masih mengenalinya sebagai ibuku. Tapi aku juga paham, beliau telah membiarkan sikap pilih kasih, dan keserakahan membutakan batas antara benar dan salah. Dengarkan aku, Bu, kataku perlahan. Aku tetap menganggap ibu sebagai ibuku. Aku akan menyewa pengacara agar ibu mendapatkan hak-hak hukum yang semestinya. Jika ibu butuh obat atau perawatan, aku tidak akan menelantarkanmu. Tapi aku tidak akan meminta penghapusan hukuman, tidak akan memaksa Citra memaafkan, dan tidak akan mencabut keterangan apapun. Ibu mengangkat wajahnya, menatapku dengan panik. Kamu juga ingin ibu masuk penjara? Aku tidak mau, jawabku jujur.
Tapi aku lebih tidak bisa membiarkan hukum diam hanya karena yang bersalah adalah ibuku. Beliau bertanya lirih, "Nanti, apa kamu masih mau bertemu ibu?" Aku terdiam sejenak, lalu berkata, "Ketika ibu benar-benar menyadari apa yang telah ibu lakukan dan menanggung akibatnya sampai tuntas, aku tidak akan berpaling. Tapi untuk bisa kembali menjadi ibuku, pertama-tama ibu harus berhenti menjadi kaki tangan orang jahat." Ruangan itu hening, hanya suara AC yang terdengar dingin. Ibu menunduk sangat lama, seolah untuk pertama kalinya ia merenungkan semua pilihan yang telah ia buat. Aku menasihatinya untuk menyerahkan semua ponsel, rekening, dokumen, dan pesan yang masih ia simpan. Aku berkata, kejujuran bukan untuk lari dari hukuman, tapi untuk mengurangi dampak buruk bagi orang-orang yang telah dirugikan Agung. Akhirnya, ibu mengangguk pelan. Beliau memberitahu bahwa masih ada satu ponsel lama yang disembunyikan di dalam koper pakaian di rumah Mbak Rina. Di dalamnya ada pesan antara beliau dan Agung, termasuk saat mereka merencanakan cara merebut rumah, mentransfer uang, lalu kabur. Ibu menyimpannya karena takut Agung akan berbalik menyalahkannya, tetapi tidak pernah berani menyerahkannya. Aku segera memberitahukan hal ini kepada penyidik. Ponsel itu dengan cepat disita. Sebelum ibu dibawa ke ruangan lain, beliau berbalik menatapku. "Budi, ibu minta maaf. Aku tidak mengatakan bahwa aku telah memaafkan. Aku hanya menjawab, ucapkan itu pada Citra saat dia siap mendengarnya. Untuk sekarang, ceritakan semua kebenarannya." Pintu tertutup. Aku duduk sendirian di ruangan itu, hatiku sakit seolah baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar. Tapi aku tahu aku telah membuat pilihan yang benar. Menjaga hubungan baik bukan berarti menutup mata pada kesalahan demi keluarga, juga bukan berarti membuang segalanya karena merasa tersakiti. Aku akan tetap menjalankan kewajibanku sebagai seorang anak, tetapi jalan kembali bagi ibuku harus dibangun di atas kejujuran dan tanggung jawab, bukan lagi di atas pengorbanan istriku. Setelah seminggu dirawat, Citra akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Bekas lebam di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Kedua pergelangan tangannya masih menyisakan bekas kemerahan akibat ikatan kabel ties yang terlalu kencang. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi mentalnya belum benar-benar stabil. Begitu mendengar suara pintu dibanting atau ada orang asing berdiri terlalu dekat, ia langsung terkejut dan napasnya menjadi cepat. Aku tidak membawa Citra kembali ke apartemen lama kami, tempat itu telah menjadi kenangan yang terlalu kelam. Setiap sudut ruangan dan setiap barang di sana mengingatkannya pada ketakutan. Aku mengatur agar istriku tinggal sementara di sebuah rumah kecil milik teman baikku. Jauh dari kompleks lama, dengan gerbang pribadi dan lingkungan yang relatif tenang. Sebelum Citra pulang, aku telah memasang ulang seluruh sistem kamera, mengganti kunci, mengganti nomor ponsel, dan meminta seorang kenalan untuk berjaga saat aku harus pergi untuk urusan dengan pihak penyidik. Aku tidak ingin mengubah tempat tinggal baru ini menjadi benteng yang menyesakkan, tapi aku juga tidak bisa membiarkan siapapun mendekati Citra lagi. Malam pertama di tempat baru, Citra duduk sangat lama di dekat jendela, matanya menatap ke halaman kecil. Aku membawakannya segelas air hangat lalu berkata dengan lembut, "Kamu istirahat saja. Urusan hukum biar Mas yang urus. Tapi setiap keputusan yang menyangkutmu, Mas akan tanyakan pendapatmu dulu." Citra menoleh ke arahku. "Mas tidak akan menyuruhku berhenti kerja atau mengurungku di rumah, kan?" Aku menggeleng. "Mas ingin melindungimu, bukan mengendalikanmu. Kalau kamu butuh waktu, istirahatlah. Kalau kamu sudah ingin kembali bekerja, kita bicarakan bersama." Tatapannya melembut. Mungkin setelah berhari-hari dipaksa, yang paling dibutuhkan Citra bukanlah seseorang yang memutuskan untuknya, melainkan kesempatan untuk memilih sendiri. Sementara kami berusaha menata hidup, penyidik terus mengembangkan kasus ini. Dari ponsel lama yang diserahkan ibu, mereka menemukan bahwa Agung telah menyiapkan jalan keluar sejak lama. Sebagian uang hasil penipuan ditransfer melalui banyak rekening perantara, dan beberapa dokumen penting telah diserahkan kepada orang lain untuk disimpan. Agung tetap keras kepala. Ia terus mengaku hanya membantu keluarga meminjam uang, sementara semua urusan pemalsuan dokumen adalah inisiatif ibuku. Namun, data dari laptop dan ponselnya membuktikan dialah yang merencanakan, membagi tugas, bahkan menyiapkan cara untuk menyalahkan orang lain jika tertangkap. Aku pikir setelah ia ditahan, Citra akan aman.
Tapi aku telah meremehkan kenekatan seseorang yang terpojok. Sore itu aku harus ke kantor polisi untuk menandatangani beberapa berita acara tambahan. Sebelum pergi, aku berpesan pada Citra untuk mengunci gerbang dan tidak menerima apapun dari orang asing. Sekitar 1 jam kemudian, ponselku memberi notifikasi bahwa kamera di halaman depan mendeteksi gerakan. Seorang pria berseragam kurir obat berdiri di luar gerbang, di tangannya ada kantong kertas berlogo sebuah apotek. Ia menekan bel dan berkata, mengantar obat tambahan sesuai resep baru dari rumah sakit. Sekilas semuanya terlihat normal. Tapi ia tidak berdiri diam menunggu, matanya terus melirik ke kanan dan kiri, sesekali menunduk memeriksa ponsel. Motornya diparkir cukup jauh dari gerbang, plat nomornya nyaris tertutup lumpur. Aku segera menelepon Citra. Jangan buka pintunya. Ia melihat melalui kamera lalu menjawab pelan, aku juga merasa aneh. Rumah sakit tidak ada bilang akan kirim obat. Aku memperbesar gambar. Saat pria itu membungkuk, dari saku jaketnya terlihat sebuah benda silinder kecil. Aku mengenalinya. Bentuknya mirip dengan tabung semprot bius mini yang ada di koper Agung. Aku langsung menelepon petugas yang menangani kasus ini. Mereka memintaku untuk tetap terhubung, sementara mereka mengirim tim untuk mendekat secara diam-diam. Aku berkata pada Citra, kamu mundur ke dalam, kunci pintu kamar, biar polisi yang tangani. Tapi Citra terdiam beberapa detik, lalu bertanya, apa Mas tidak berpikir orang ini hanya datang untuk mengetes reaksi kita? Aku terdiam. Citra melanjutkan, kalau dia tidak berhasil masuk, orang di belakangnya akan mencari cara lain. Aku tidak mau seumur hidupku was-was melihat semua orang. Aku tidak bisa membiarkanmu jadi umpan. Aku tidak akan nekat, suaranya sangat tenang. Ada kamera, ada polisi yang datang, ada Mas yang mengawasi. Kali ini aku ingin menyelesaikan ini bersamamu. Aku tetap tidak setuju ia berhadapan langsung. Akhirnya kami sepakat, Citra hanya akan berbicara melalui interkom, mengulur waktu, tapi sama sekali tidak membuka kunci. Ia menyalakan speaker, menanyakan nama pria itu, dari departemen mana, dan meminta nomor resep obat. Pria itu menjawab dengan gugup, jawabannya tidak konsisten. Ketika Citra mengatakan akan menelepon rumah sakit untuk memeriksa, ia tiba-tiba mendekat ke gerbang, mencoba memasukkan tangannya melalui celah untuk membuka grendel dari dalam. Tepat saat itu, 2 petugas berpakaian preman berlari dari sudut jalan. Pria itu panik dan mencoba kabur, tetapi berhasil dihentikan setelah beberapa puluh meter. Di dalam tasnya, polisi menemukan tabung semprot, kabel ties, sebuah ponsel dengan SIM sekali pakai, dan foto rumah baru kami. Hal yang paling menakutkan ditemukan di pesan yang telah dihapus dan berhasil dipulihkan. Pengirimnya hanya menggunakan sebuah simbol, tetapi isinya sangat jelas. Ambil orangnya dulu, flash disk urusan nanti. Kalimat itu membuatku merinding. Agung tidak lagi berniat memaksa Citra menandatangani surat di rumah. Ia ingin menculiknya, menggunakan nyawanya sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang bukti. Dari ponsel orang yang ditangkap, polisi juga menemukan lokasi sebuah gudang kosong di luar pemukiman. Saat diperiksa, mereka menemukan di dalamnya telah disiapkan tali, kamera, obat penenang, dan selembar kertas berisi naskah yang harus dibaca Citra di depan kamera. Isinya adalah pengakuan bahwa ia secara sukarela menandatangani berkas dan telah memfitnah Agung karena konflik keluarga. Aku mendengar laporan dari penyidik dengan kedua tangan yang terasa dingin. Jika rencana itu berhasil, mereka tidak hanya akan merebut barang bukti, mereka juga akan menciptakan sebuah video untuk mengubah Citra dari korban menjadi pembuat onar. Pihak berwenang segera memperluas pengejaran terhadap 2 kaki tangan lainnya, sekaligus menerapkan perlindungan sementara bagi kami. Aku kembali ke rumah, melihat Citra masih duduk di meja. Wajahnya tenang, tapi kedua tangannya gemetar. Aku duduk di hadapannya, menggenggam tangannya. Maafkan Mas, Mas telah membiarkanmu menanggung ini sendirian terlalu lama. Citra menggeleng, jangan terus-terusan minta maaf. Aku tidak butuh suami yang menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Aku hanya butuh, mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita harus berada di pihak yang sama. Aku mengangguk. Itu juga janji yang paling ingin aku tepati. Kupikir semuanya sudah terkendali, tetapi malam itu, penyidik meneleponku sekali lagi.
Mereka memberitahu bahwa Agung telah mencoba menyuap seorang petugas arsip untuk memusnahkan salinan data dari flash disk. Rencananya gagal karena seluruh percakapan telah direkam. Semakin Agung meronta, semakin banyak kejahatan yang ia ungkap sendiri. Ia tidak punya jalan keluar lagi, jadi ia mulai menarik semua orang yang pernah membantunya. Dan orang berikutnya yang harus membuat pilihan adalah kakakku, Rina. Setelah panggilan telepon dari penyidik, aku tahu orang yang tidak bisa lagi menghindar adalah Mbak Rina. Ia telah menyerahkan sebagian bukti, tetapi antara bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dan mengakui kesalahannya sendiri, masih ada jarak yang besar. Semakin Agung berusaha memusnahkan berkas, tanggung jawab orang-orang yang pernah meminjamkan nama, menandatangani surat, dan menerima uang untuknya menjadi semakin sulit disangkal. 3 hari kemudian, Mbak Rina meneleponku. Suaranya serak seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Budi, Mbak mau bertemu kalian berdua. Ada sesuatu yang harus Mbak serahkan langsung. Aku tidak langsung membawanya ke tempat Citra tinggal. Setelah semua yang terjadi, keselamatan istriku adalah yang utama. Aku mengajaknya bertemu di kantor pengacara, yang memiliki kamera dan seorang asisten di dekatnya. Citra, setelah mendengar rencanaku, terdiam sejenak lalu setuju untuk ikut. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya, katanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk tahu apa saja yang telah disembunyikan darinya. Saat kami tiba, Mbak Rina sudah menunggu. Dalam waktu singkat, ia terlihat jauh lebih kurus, wajahnya tanpa riasan, matanya cekung. Di atas meja di hadapannya, ada sebuah buku catatan coklat tua, dan sebuah map yang diikat tali. Begitu melihat Citra, ia langsung berdiri dan tiba-tiba berlutut. Citra, Mbak minta maaf. Mbak tahu kamu dipaksa Agung, tapi Mbak tidak berani menghentikannya. Citra tidak langsung membantunya berdiri. Ia menatapnya sangat lama, lalu berkata, berdiri, Mbak. Saya tidak butuh Mbak berlutut, saya butuh Mbak bicara jujur. Aku maju membantu kakakku berdiri dan menarik kursi untuknya. Mbak Rina menutupi wajahnya dan menangis sejenak sebelum mulai bercerita. 3 tahun lalu, saat usaha Agung baru mulai kesulitan, ia meminta Rina menjadi direktur di sebuah perusahaan untuk memudahkan penandatanganan kontrak dan mengurangi pajak. Ia berkata suami istri harus saling percaya, dokumen hanyalah formalitas. Rina tidak memeriksa dengan teliti, apalagi bertanya dari mana sumber uangnya. Setelah perusahaan pertama, ada yang kedua, lalu ketiga. Rina diberi sejumlah uang setiap bulan oleh Agung. Disebut sebagai biaya pinjam nama. Awalnya ia tahu ada beberapa faktur yang tidak sesuai dengan transaksi real, tetapi ia menutup mata, karena berpikir setiap bisnis punya cara tersendiri. Mbak tidak bisa bilang sepenuhnya ditipu, ia menunduk. Awalnya Mbak juga serakah. Mbak lihat uang datang begitu mudah, jadi Mbak pikir hanya tanda tangan beberapa kertas, tidak mengambil langsung dari siapapun. Citra menatapnya dengan suara tenang. Tapi setiap tanda tangan Mbak membantu dia mengambil uang orang lain. Rina mengangguk. Air matanya jatuh ke buku catatan. Hingga ia menyadari uang yang melewati rekening atas namanya sudah terlalu banyak. Agung mulai menggunakan video saat ia menandatangani berkas dan menerima uang sebagai ancaman. Ia berkata jika Rina berhenti, ia akan mengaku bahwa Rina adalah dalangnya. Ia bahkan menggunakan putrinya sebagai alat. Pernah sekali Rina berniat melapor ke pihak berwenang, Agung mengiriminya foto Sinta di depan gerbang sekolah dengan pesan, "Pikirkan baik-baik kalau mau jadi ibu yang baik." Sejak saat itu, ia tidak berani melawan lagi. Tapi keheningan itu juga berarti Agung punya lebih banyak waktu untuk menyempurnakan rencananya merebut rumah dan aset kami. Ia mendorong buku catatan coklat itu ke depan. Ini adalah catatan transfer yang dilakukan Agung selama 3 tahun. Mbak mencatatnya karena takut suatu hari nanti semua kesalahan dilimpahkan padaku. Ada hari di mana uang yang baru masuk ke rekening perusahaan langsung dibagi menjadi 6 atau 7 bagian dan ditransfer ke rekening-rekening asing. Di dalam map itu juga ada salinan kontrak, daftar rekening, dan banyak kwitansi dengan tanda tangan Agung. Ini adalah barang-barang yang dikira Agung sudah Rina musnahkan. Citra bertanya, "Kenapa baru sekarang Mbak serahkan?" Rina meremas kedua tangannya. "Karena sampai hari kamu dipukuli, Mbak masih berpikir kalau Agung sudah dapat uang, dia akan berhenti.
Mbak telah membohongi diri sendiri. Baru setelah tahu dia berencana menculikmu, Mbak sadar dia tidak berniat menyelamatkan siapapun. Ia hendak berlutut lagi, tapi aku menahannya. Jangan gunakan air mata untuk menggantikan tanggung jawab, Mbak. Salah di mana? Akui di situ. Kalau Mbak mau memperbaiki, Mbak harus jujur, bekerja sama, dan menanggung akibatnya semampu Mbak. Ia mengangguk, berkata akan menjual mobil dan sisa aset pribadinya untuk mengganti rugi sebagian klien yang tertipu. Uang itu tidak bisa menutupi semua kerugian, tapi setidaknya membuktikan ia tidak lagi ingin mempertahankan keuntungan dari hasil kejahatan. Citra belum mengucapkan kata maaf. Ia hanya menatapnya lalu berkata perlahan, Mbak tidak secara langsung memukul saya, tapi kebisuan Mbak memberinya lebih banyak waktu. Saya belum bisa menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Rina menunduk, Mbak mengerti. Mbak tidak berani meminta kamu melupakannya. Tepat saat itu, pengacara memberiku sebuah amplop dari ibu yang dititipkan dari tahanan. Di luarnya tertulis nama Citra. Aku bertanya pada istriku apakah ia mau membacanya. Citra terdiam beberapa detik, lalu menerimanya. Di dalam surat itu, ibu tidak meminta pencabutan laporan atau meminta Citra memaafkannya demi aku. Beliau menulis bahwa selama ini selalu menganggap menantu sebagai orang luar, dan aset anak laki-lakinya adalah sesuatu yang berhak ia atur. Beliau mengira menyelamatkan satu anak dengan mengorbankan yang lain adalah bentuk kasih sayang, tapi sekarang ia baru sadar itu hanyalah sikap pilih kasih yang egois. Setelah membacanya, Citra melipat surat itu dengan rapi. Aku belum bisa memanggilnya ibu seperti dulu, katanya padaku. Tapi jika beliau benar-benar berubah, aku tidak akan melarang Mas menjalankan kewajibanmu. Aku menggenggam tangan istriku. Mas tidak akan memaksamu memaafkan. Nanti, setiap pertemuan dan bantuan harus ada batasnya, dan tidak boleh mengganggu hidup kita. Justru toleransi yang berprinsip itulah yang membuatku semakin sadar betapa beruntungnya aku memiliki Citra. Ia tidak memintaku memutuskan hubungan dengan ibu dan kakakku, tapi juga tidak mau kebaikannya dimanfaatkan lagi. Berkat buku catatan dan berkas yang diserahkan Rina, penyidik menetapkan Agung telah mendirikan setidaknya 5 perusahaan cangkang, menerima uang muka dari banyak klien, lalu mengurasnya melalui rekening perantara. Jumlah korban lebih banyak dari perkiraan awal. Wanita yang namanya dipakai untuk aset Agung juga dipanggil. Dengan bukti yang jelas, ia mengaku bahwa Agung telah menyiapkan uang tunai, dokumen palsu, dan rencana kabur bersamanya segera setelah merebut rumah kami. Ia tidak pernah berniat menyelamatkan ibu atau Mbak Rina. Dalam rencananya, mereka semua hanyalah orang yang dipinjam namanya, disuruh tanda tangan, dan dijadikan kambing hitam. Saat mendengar kesaksian itu, Mbak Rina duduk terdiam sangat lama. Suami yang pernah ia takuti, yang pernah ia korbankan kehormatannya untuk dilindungi, ternyata telah bersiap meninggalkan ia dan putrinya di tengah reruntuhan. Beberapa hari kemudian, Agung dibawa untuk rekonstruksi kejadian. Saat melewati Citra, ia masih menoleh dan menatapnya dengan penuh kebencian. Tapi kali ini Citra tidak menghindar. Ia berdiri tegak menatap balik lalu berkata dengan jelas, "Kamu tidak punya hak untuk membuatku takut lagi." Agung terdiam. Dan aku tahu, sejak saat itu, istriku yang dulu gemetar setiap mendengar suara pintu, telah benar-benar melangkah keluar dari kegelapan. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, hari persidangan Agung akhirnya tiba. Pagi itu, langit mendung, awan kelabu menggantung berat. Aku dan Citra datang sangat awal. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat rapi. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi sorot matanya jauh lebih tenang. Aku tahu, untuk bisa melangkah ke ruang sidang hari ini, Citra harus melewati banyak malam tanpa tidur. Ia pernah bertanya padaku apakah perlu berhadapan langsung dengan Agung. Aku bilang jika ia belum siap, tidak ada yang bisa memaksa. Tapi akhirnya Citra tetap memilih hadir. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri semua kebohongannya berakhir, katanya. Bukan untuk merasa puas, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia benar-benar sudah bebas. Agung digiring masuk ke ruang sidang dengan seragam tahanan. Ia terlihat jauh lebih kurus, tapi wajahnya masih menunjukkan kesombongan. Begitu melihat kami, ia langsung berbisik kepada pengacaranya,
Sudut bibirnya menyeringai seolah masih yakin bisa membalikkan keadaan. Di persidangan, Agung didakwa dengan serangkaian pasal, pemalsuan dokumen, penipuan, pemaksaan transaksi elektronik, penganiayaan, dan percobaan penyekapan. Selain itu, penyidik juga mengungkap banyak kasus lain terkait perusahaan cangkang yang ia dirikan. Sejak awal sesi tanya jawab, Agung menyangkal hampir semuanya. Ia mengaku Citra tahu dan secara sukarela berpartisipasi dalam transaksi, lalu karena konflik keluarga, berbalik memfitnahnya. Ia juga mengatakan koper berisi perangkat biometrik hanya digunakan untuk bisnis, dan obat penenang itu adalah obat insomnia milik ibuku. Ketika ditanya tentang lebam di tubuh Citra, ia dengan santai menjawab, dia memang sering pusing dan jatuh sendiri. Saya hanya ada di sana untuk membantu, tidak pernah memukul. Aku duduk di samping Citra, merasakan tangannya perlahan mendingin. Aku meremasnya pelan dan berbisik, tidak usah lihat dia. Bernapas saja pelan-pelan. Citra mengangguk, tapi tetap mengangkat wajahnya menatap lurus ke depan. Jaksa penuntut umum satu persatu menunjukkan bukti. Pertama adalah rekaman kamera yang jelas menunjukkan Agung mengikat Citra dengan kabel ties, memegang penjepit logam, dan bersiap menyuntikkan obat. Selanjutnya adalah ponsel palsu dengan informasi istriku, akta jual beli rumah, surat kuasa, dan tanda tangan yang dipalsukan. Ketika rekaman suara Agung yang berkata, cukup tidur 2 jam saja sudah cukup, diputar, seisi ruang sidang hening. Ia masih mencoba membela diri dengan mengatakan kalimat itu dipotong dari konteksnya. Tapi pukulan terberat datang dari pemindai sidik jari di dalam koper. Ahli teknis berhasil memulihkan riwayat penggunaan dan menemukan perangkat itu pernah menyimpan data biometrik banyak orang lain. Bukan hanya Citra, beberapa data cocok dengan identitas klien yang pernah melapor kehilangan uang atau dipalsukan dokumen pinjamannya. Penemuan itu membuka lebih banyak kasus penipuan sebelumnya yang dikira Agung sudah bersih. Giliran Barina memberikan kesaksian, suasana menjadi tegang. Ia tidak menghindari kesalahannya, mengakui pernah tergiur keuntungan, meminjamkan nama, dan menandatangani beberapa surat tanpa memeriksa. Tapi ia juga menjelaskan dengan rinci bagaimana Agung menggunakan video, putrinya, dan uang untuk memaksanya terus terlibat. Pengacara Agung langsung membantah, menuduh Rina sedang melimpahkan kesalahan pada suaminya untuk mendapat keringanan. Tapi buku catatan, pesan ancaman, dan salinan transaksi yang telah diserahkannya sangat cocok dengan data perbankan. Ibuku juga dihadirkan sebagai saksi. Beliau mengakui telah mengambil dokumenku, memberikan kunci, memasukkan obat ke dalam teh, dan menahan tangan Citra. Beliau tidak menyangkal, hanya berkata, saya salah karena lebih memihak putri saya, karena menuruti menantu saya. Tapi yang merencanakan, menyiapkan alat, dan mengendalikan semuanya adalah Agung. Mendengar itu, Agung tiba-tiba kehilangan kendali. Ia berbalik dan memaki ibu dan kakak iparnya sebagai pengkhianat, lalu berteriak, kalau bukan karena aku, kalian semua mau hidup dari mana? Sekarang sudah bahaya, semua dilimpahkan padaku. Hakim ketua memintanya tenang, tapi Agung semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk lurus ke arah Citra. Perempuan ini selalu sadar seperti rubah. Kalau tidak kuberi obat, bagaimana bisa aku membuatnya lupa? Perempuan yang tidak ingat kejadian kemarin, siapa yang akan percaya omongannya? Kalimat itu baru saja selesai. Seisi ruang sidang membeku, bahkan pengacaranya pun tertegun. Agung baru saja mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa tujuan penggunaan obat adalah untuk membuat ingatan Citra menurun agar kesaksiannya tidak bernilai. Ia sadar telah salah bicara dan langsung terdiam, tapi sudah terlambat. Perkataannya langsung dicatat dalam berita acara persidangan. Aku menoleh ke arah Citra, matanya memerah, tangannya gemetar. Aku berkata, kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Citra menarik napas dalam-dalam lalu berdiri saat diminta berbicara. Ia tidak menangis atau menuntut balas. Saya tidak berharap terdakwa merasakan sakit seperti yang saya rasakan, kata Citra. Saya hanya berharap putusan hakim cukup adil agar orang ini tidak lagi punya kesempatan menggunakan kepercayaan keluarga dan celah hukum untuk merugikan orang lain. Ia juga meminta pengadilan untuk membedakan peran masing-masing orang, termasuk Mbak Rina dan ibuku. Citra meminta agar tingkat keterlibatan, sikap kooperatif,
dan penyerahan bukti dipertimbangkan, tidak disamakan dengan dalang utama. Aku menatap istriku, merasa kasihan sekaligus kagum. Setelah semuanya, ia tetap menjaga ketenangan dan kebaikan hatinya. Tapi itu bukan lagi kesabaran buta seperti dulu. Setelah masa pertimbangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman berat kepada Agung untuk berbagai tindak pidana, sekaligus mewajibkannya membayar ganti rugi kepada Citra dan korban lainnya. Aset-aset yang diatasnamakan orang lain disita untuk ganti rugi. Mbak Rina menerima hukuman yang lebih ringan berkat pengakuannya, sikap kooperatif, dan penggunaan aset pribadi untuk ganti rugi. Ibuku juga dihukum sesuai perannya, tetapi usianya, sikap kooperatif, dan penyerahan bukti penting menjadi pertimbangan. Saat digiring keluar, Agung berbalik, matanya merah menyala, berteriak, "Kalian semua yang menghancurkanku." Aku menatapnya tanpa amarah, hanya menjawab satu kalimat, "Tidak ada yang menghancurkanmu. Kamu berjalan di jalan yang kamu pilih sendiri." Palu hakim berbunyi kering. Semua dalih akhirnya berakhir. Agung ingin menjadikan kerabatnya tameng, ingin mengubah korban menjadi pesakitan, ingin menarik semua orang agar ia selamat. Tapi karena terlalu banyak menabur kebohongan, keserakahan, dan kekejaman yang ia tuai pada akhirnya, hanyalah hukuman yang ia tulis dengan tangannya sendiri. 1 tahun setelah persidangan, kehidupan kami akhirnya kembali normal. Lebam di tubuh Citra sudah lama hilang, tapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat. Ia masih rutin menemui psikolog, masih ada malam di mana ia terbangun kaget karena suara keras di luar. Bedanya, kali ini ia tidak lagi duduk sendirian memeriksa kunci pintu berulang kali. Setiap kali Citra terbangun, aku hanya dengan lembut menggenggam tangannya. "Mas di sini." Hanya dengan kalimat itu, napasnya perlahan kembali teratur. Ada malam di mana kami tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbaring berdampingan sampai pagi. Aku mengerti, penyembuhan bukan berarti memaksa seseorang untuk cepat lupa. Terkadang, itu hanya tentang kesabaran untuk berada di sisinya agar ia tahu ketakutannya tidak perlu lagi disembunyikan. Aku tidak membawa Citra kembali ke apartemen lama, meskipun itu adalah aset yang kami bangun dengan susah payah. Tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan berat. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menjualnya dan pindah ke sebuah rumah yang lebih kecil di kompleks perumahan yang tenang, dengan halaman depan yang cukup untuk menanam bunga. Saat pindahan, Citra berdiri lama di ruang tamu yang masih berbau cat baru. Ia membuka gorden agar sinar matahari masuk, lalu bertanya padaku, "Mas menyesal kehilangan rumah lama?" Aku menggeleng. "Rumah bukan hanya tembok. Di mana kamu merasa tenang, disitulah rumah kita." Citra tersenyum. Itu adalah senyum paling alami dan lega yang kulihat di wajahnya setelah setahun penuh gejolak. Kami juga mengubah cara kami mengelola hidup. Semua dokumen, rekening, dan keputusan keuangan dibicarakan dengan jelas. Tidak ada lagi cerita karena percaya lalu menyerahkan kata sandi, KTP, atau tanda tangan kepada kerabat manapun. Awalnya aku berpikir sikap kaku seperti itu akan membuat hubungan menjadi dingin. Tapi aku kemudian sadar, batasan bukanlah tembok yang memisahkan keluarga, melainkan pintu dengan kunci agar orang di dalam merasa aman, dan orang di luar tahu di mana harus berhenti. Citra kembali bekerja di pabrik mebel setelah lama beristirahat. Ia tidak lagi mengambil terlalu banyak pekerjaan, dan belajar menolak tanggung jawab yang bukan miliknya. Di luar pekerjaan, Citra bergabung dengan kelompok konsultasi kecil untuk perempuan korban kekerasan psikologis, atau yang keuangannya dikendalikan oleh kerabat. Ia tidak pernah menceritakan kisahnya sebagai seorang pemenang. Citra sering berkata, "Banyak orang diam bukan karena mereka lemah. Mereka hanya takut jika bicara, keluarga akan hancur, orang tua sedih, suami dan anak tercemar nama baiknya." Aku juga pernah begitu. Setiap kali mendengar istriku bicara, aku teringat malam-malam, saat ia harus meragukan ingatannya sendiri. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi setidaknya mulai sekarang, aku bisa memastikan ia tidak akan pernah sendirian dalam mengambil keputusan tentang hidupnya. Mengenai ibu, aku tetap menjenguknya sesuai aturan. Aku mengirim obat, pakaian, dan kebutuhan lainnya, tapi tidak mencoba mencari perlakuan khusus atau memengaruhi putusan hukum. Ada yang bertanya, kenapa aku masih mengurusnya setelah semua yang ia lakukan? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Beliau salah,
Sangat salah, tapi beliau tetap orang yang melahirkanku. Aku tidak bisa menyangkal itu, juga tidak bisa menggunakan masa lalu untuk menghapus kesalahannya hari ini. Aku hanya memilih menjalankan kewajibanku, sementara pengampunan harus dijawab oleh waktu dan perubahan dirinya sendiri. Saat pertama kali aku menjenguk, ibu tidak lagi menangis memohon diselamatkan. Beliau hanya bertanya, "Citra sehat, Nak?" Dia sudah jauh lebih baik. Ibu menunduk, suaranya sangat pelan. "Bolehkah ibu menulis surat untuknya?" Aku menjawab, "Silakan saja. Tapi apakah Citra akan membacanya atau tidak, itu haknya. Aku tidak akan memaksa istriku memaafkan agar ibu merasa lega." Ibu terdiam sejenak lalu mengangguk. Mungkin saat itulah beliau baru sadar, permintaan maaf bukanlah kunci yang begitu disodorkan. Orang yang terluka harus langsung membuka pintu. Ada pintu yang butuh waktu sangat lama, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Mbak Rina, setelah menjalani hukumannya, bercerai dari Agung. Ia menjual sisa asetnya untuk terus membayar ganti rugi, lalu bekerja sebagai akuntan di sebuah usaha kecil. Hidupnya tidak lagi mewah, tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mencari nafkah dengan jujur dan tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku tidak memberinya uang seperti dulu. Aku hanya membantunya mencari pekerjaan dan mendukung biaya sekolah Sinta. Semuanya jelas, ada batasnya. Ia pernah berkata padaku, "Dulu Mbak kira keluarga itu harus saling menanggung beban. Sekarang Mbak baru sadar, terus-menerus menanggung beban orang lain hanya akan membuat orang yang salah tidak pernah mau berdiri sendiri." Agung di penjara masih terus mengajukan banding, masih menyalahkan ibu, Mbak Rina, Citra, dan aku. Aset yang diatasnamakan wanita lain semuanya disita. Orang yang pernah berjanji akan kabur, bersamanya juga dengan cepat memutuskan kontak saat tidak ada lagi uang yang bisa diandalkan. Aku tidak merasa puas mendengar semua itu, hanya hampa. Akhir hidup Agung bukan aku yang ciptakan. Itu terbentuk dari setiap tanda tangan palsu, setiap ancaman, dan setiap kali ia berpikir bisa menggunakan kerabatnya sebagai tameng untuk keserakahannya. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras melihat bunga-bunga yang baru mekar, Citra tiba-tiba bertanya, "Apa Mas pernah menyesal telah melapor ke polisi?" Aku berpikir sejenak, lalu berkata, "Mas hanya menyesal tidak menyadarinya lebih awal. Tapi untuk melindungimu, Mas tidak akan pernah menyesal." Citra menyandarkan kepalanya di bahuku. "Aku juga tidak ingin Mas kehilangan ibu. Aku hanya ingin, mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh menggunakan ikatan keluarga sebagai alasan untuk berbuat jahat." Aku menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang akrab. Setelah semuanya, kami tidak menjadi lebih dingin, hanya lebih mengerti. Ikatan keluarga, agar langgeng, juga butuh batasan. Kebaikan, agar bermakna, juga butuh kewarasan. Aku tetap meninggalkan jalan bagi ibu dan Mbak Rina untuk kembali, jika mereka benar-benar bertobat dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk Agung, hukum telah menempatkannya di tempat yang semestinya. Badai akhirnya berlalu, ada luka yang akan meninggalkan bekas. Tapi bekas luka tidak selalu hanya mengingatkan pada rasa sakit. Terkadang, ia juga mengingatkan bahwa kita pernah didorong hingga ke titik terendah, tapi masih cukup kuat untuk bangkit, menggenggam tangan orang yang kita sayangi, dan melangkah maju dengan cara yang baik.